Semuanya bisa asik di ruang digital. Tidak mudah caper, tidak suka pamer, apalagi baper jika main sosmed. Semuanya datang dari rumahku, tempatku kenyang dengan I love you. Kita keluarga makin cakap digital, dari Indonesia. Kita keluarga sangat super bahagia, dari Indonesia. Kita main bersama, belajar sama-sama, di dunia nyata dan di dunia digital. Semakin mengerti, semakin hati-hati. Keluarga makin cakap digital. Semua memang sibuk, tapi semua mau punya waktu untuk saling membantu, bekerja sama untuk saling menjaga, berhati-hati menyaring berita. Semuanya datang dari rumahku, tempatku kenyang dengan I love you. I love you. Kita keluarga makin cakap digital, dari Indonesia. Kita keluarga sangat super bahagia, dari Indonesia. We are very super happy family, dari Indonesia. Kita keluarga sangat super bahagia, dari Indonesia. Kita main bersama, belajar sama-sama, di dunia nyata dan di dunia digital. Semakin mengerti, semakin hati-hati. Kita keluarga makin cakap digital. Kita keluarga makin cakap digital. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat datang di acara Makin Cakap Digital 2023 di segmen pendidikan wilayah DKI Jakarta, Banten, dan sekitarnya dengan tema teknologi untuk mendukung proses belajar dan mengajar. Pada hari ini, hari Kamis 11 Mei 2023. Sebelumnya perkenalkan, saya Hirza Zanuba sebagai moderator yang akan memandu acara kita pada pagi hari ini. Acara Makin Cakap Digital 2023 diselenggarakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia dan Siberkreasi. Sebelum acara dimulai, mohon dapat memperhatikan hal-hal berikut. Menuliskan nama pada user ID Zoom-nya dengan format sebagai berikut. Bagi pelajar, menulisnya nama 4 digit terakhir nomor induk siswa dan nama sekolah. Contohnya, Rahmat _9898_SMAN1 Jakarta. Bagi Bapak Ibu Guru, menulisnya nama 4 digit terakhir nomor handphone dan nama sekolah. Contohnya Dewi _1212_guru SMAN1 Jakarta. Dan kemudian bagi teman-teman di sini yang punya pertanyaan, boleh menuliskan pertanyaannya di kolom komentar yang tersedia. Oke, dalam kegiatan Makin Cakap Digital 2023, di segmen pendidikan wilayah DKI Jakarta, Banten, dan sekitarnya, dengan tema teknologi untuk mendukung proses belajar dan mengajar, akan ada hadiah bagi 10 orang penanya yang terpilih dengan pertanyaan yang terbaik ya, saat sesi Q&A nanti berupa saldo dompet digital atau e-wallet. So, pastikan teman-teman di sini menyimak seluruh penjelasan narasumber kita ya. Sebelum kegiatan dimulai, mari kita awali dengan berdoa supaya lancar. Berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Mari bersama-sama kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia, Indonesia Raya.
Hadirin dipersilakan dalam posisi sempurna. Terima kasih. Berikutnya, kami persilakan Bapak Joni G. Plate untuk memberikan kata sambutan. Berikutnya kami persilakan Bapak Joni G. Plate selaku Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia untuk memberikan kata sambutan. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat, serta salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang saya hormati Ibu, Bapak, tamu undangan, dan narasumber, para peserta program literasi digital nasional Indonesia Makin Cakap Digital. Situasi pandemi COVID-19 telah mendorong kita untuk terus beradaptasi dan bertransformasi dalam berbagai aktivitas kehidupan. Dampak pandemi COVID-19 makin memicu disrupsi pada berbagai sektor kehidupan yang sebelumnya dipicu oleh revolusi industri 4.0. Hal ini terlihat dari semakin majunya teknologi cloud computing, Internet of Things atau IoT, Artificial Intelligence, AI, Big Data Analytics, Advanced Robotics, hingga Virtual Reality, yang telah membawa perubahan di semua bidang kehidupan, termasuk dunia pendidikan. Pandemi telah mendorong inovasi dan digitalisasi sektor pendidikan melalui penggunaan perangkat teknologi digital dan internet selama pembelajaran jarak jauh atau PJJ diterapkan. Tren ini sejalan dengan prediksi pertumbuhan sektor EdTech secara global, dengan compound annual growth rate atau CAGR sebesar 16,5% dari tahun 2022 ke tahun 2030 menurut Grandview Research tahun 2022. Di tingkat nasional, APJI mencatat bahwa selama pandemi COVID-19 seluruh responden menjalankan pembelajaran jarak jauh. Oleh karenanya, kualitas jaringan internet menjadi esensial bagi pelaksanaan PJJ. Selain memastikan ketersediaan akses internet di lokasi layanan pendidikan, Kementerian Komunikasi dan Informatika juga berupaya menyiapkan SDM bidang digital dalam menyambut pembelajaran secara daring atau dalam jaring. Di tingkat kemampuan digital dasar, Kementerian Komunikasi dan Informatika secara konsisten menjalankan program literasi digital nasional yang ditujukan bagi para siswa, para mahasiswa, hingga tenaga kependidikan. Kementerian Kominfo juga bekerja sama dengan kampus-kampus dalam menjalankan kuliah kerja nyata bertemakan literasi digital.
Ibu, Bapak, hadirin sekalian, sejak dilaksanakan pada tahun 2017, program literasi digital nasional telah menjangkau lebih dari 12,6 juta masyarakat. Pada tahun ini, tahun 2022, setidaknya akan diberikan pelatihan literasi digital kepada 5,5 juta masyarakat. Selain itu, Kementerian Komunikasi dan Informatika juga akan berfokus memberikan literasi digital pada kelompok pendidikan yang dimulai dari siswa kelas 5 sekolah dasar, siswa SMP, siswa SMA dan madrasah, mahasiswa, juga guru dan tenaga kependidikan. Para peserta akan diberikan pelatihan literasi digital berdasarkan pada 4 pilar, yaitu digital skills, digital culture, digital ethics, dan digital safety. Ibu, Bapak, hadirin sekalian, program literasi digital nasional ini akan terus dilaksanakan untuk dapat menjangkau seluruh masyarakat Indonesia hingga ke berbagai pelosok negeri tanpa kecuali. Hal ini perlu dilakukan karena kita tidak boleh meninggalkan seorang pun untuk merasakan manfaat dari agenda transformasi digital nasional. Mari bersama-sama berpartisipasi aktif dalam berbagai kegiatan literasi digital menuju Indonesia terkoneksi, makin digital, makin maju. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Terima kasih Bapak Joni G. Plate yang telah memberikan kata sambutannya. Nah, berikutnya sebelum kita memasuki sesi paparan materi para narasumber, mari sama-sama kita saksikan video 4 jurus makin cakap digital. Kita tahu kalau tiap harinya di internet itu banyak masalah. Dari adu mulut yang berujung gelut, kena bully sampai ngurung diri, akun medsos kena hack, dan tipu-tipu customer service palsu. Apakah kalian mau jadi salah satunya? Tentunya enggak kan? Makanya, inilah 4 jurus andal biar makin cakap digital. Buat mulanya, inilah jurus pertama. Kita mesti jaga etika biar netizen Indonesia nggak lagi dikenal paling nggak sopan se-Asia Tenggara. Bayangin etika di dunia maya itu sama pentingnya kayak dunia nyata. Lalu, biar internet makin tentram, tanpa perpecahan, inilah jurus kedua. Terapin nilai-nilai Pancasila biar dunia maya nggak jadi medan perang. Saat dasar budaya kuat, kita jadi bisa menempatin dunia digital sampai maksimal. Makanya, di jurus ketiga ini, semakin kita jago, bahkan bisa cari ilmu dan cari uang. Dan saat kejahatan mengancam, kuasai jurus keempat biar tetap aman. Para penipu bakal takluk sama kita. Jadi, siap untuk menguasai jurus-jurus biar cakap digital? Nah, teman-teman, dari video tadi kita bisa tahu ya apa saja jurus-jurus yang perlu kita kuasai, terutama saat ini kita sering berinteraksi di dunia digital atau di internet. Ini perlu banget nih kita kuasai bersama biar makin cakap digital lagi dan terhindar dari kejahatan-kejahatan digital yang terjadi. Oke, pada kesempatan ini, Makin Cakap Digital 2023 di segmen pendidikan wilayah DKI Jakarta, Banten, dan sekitarnya, kita akan membawakan tema teknologi untuk mendukung proses belajar dan mengajar. Untuk mengasah digital skills-nya, netizen asyik nih tentang pentingnya kecakapan digital dalam berinteraksi di internet. Oleh karena itu, pada sesi hari ini kita akan membahas secara lengkap dan menyeluruh dari 3 aspek. Yang pertama ada kecakapan digital, keamanan digital, dan juga budaya digital. Selama kurang lebih 2 jam ke depan, kegiatan Makin Cakap Digital 2023 di segmen pendidikan wilayah DKI Jakarta, Banten, dan sekitarnya akan menghadirkan pembicara yang memang ahli di bidangnya masing-masing.
Pembicara akan berbagi ilmu dan juga informasi tentang literasi digital. Oke, kalau gitu saya akan perkenalkan pembicara kita hari ini. Yang pertama kita punya Ibu Dr. Janet Maria Pinaria MM. Beliau merupakan Wakil Rektor 1 LSPR dan anggota JAPELIDI. Yang kedua kita punya Bapak Muhammad Mikdad Nizam Fahmi. Beliau merupakan Ketua Bidang Ekonomi Digital dan UMKM Sobat Cyber Indonesia. Dan yang terakhir kita punya Ibu Ruth Rismanta Silalahi. Beliau merupakan anggota JAPELIDI, co-founder redaksi dan juga dosen komunikasi UPN Veteran Jakarta. Keren-keren semua ya narasumber kita hari ini ya. So pastikan teman-teman netizen asyik menyimak seluruh penjelasan narasumber kita hari ini ya. Karena akan ada hadiah bagi 10 orang dengan pertanyaan yang terbaik berupa saldo dompet digital. Oke, kita masuk ke sesi paparan materi para narasumber. Sudah hadir juga bersama kita hari ini pembicara yang pertama yang akan membagikan insight-nya. Langsung saja kita sambut Ibu Dr. Janet Maria Pinaria. Halo Bu Janet, apa kabar? Halo, selamat pagi Kak Sasa. Kabar baik tentunya. Iya, gimana Kak Sasa baiknya? Alhamdulillah, Sehat ya? baik juga, sehat Ibu. Mudah-mudahan teman-teman di sini juga sehat semua ya. Karena hari ini kita mau belajar sama Bu Janet nih dari pilar yang pertama yaitu kecakapan digital. Mungkin nanti akan dibahas oleh Bu Janet bagaimana sih cara kita supaya menjadi seorang yang cakap, terutama dalam memanfaatkan teknologi ya untuk proses belajar dan mengajar buat adik-adik kita di sekolah juga. Kalau gitu Bu Janet, karena teman-teman di sini juga udah gak sabar lagi, langsung saja ya kami persilakan Ibu Janet untuk membagikan paparannya mengenai tema teknologi untuk mendukung proses belajar dan mengajar dari pilar pertama, kecakapan digital. Waktu dan tempat kami persilahkan Ibu. Oke, baik. Terima kasih Kak Sasa. Saya izin share screen. Oke, apakah sudah terlihat di layar? Oke, sudah ya, izin saya mulai. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sehat tentunya untuk kita semua. Ya, yang saya hormati, yang saya banggakan tentunya para undangan dan juga pembicara hebat yang bersama-sama yang kita sering satu panggung virtual ya bersama Pak Mikdad, Kak Ruth. Tentu senang sekali bisa jumpa di pagi hari ini, sama-sama kita mengkampanyekan, memberikan edukasi mengenai literasi digital dan tentunya kepada para peserta webinar dari anak sekolah gitu ya, dari kelas 5 SD, SMP, SMA, dan juga dari perguruan tinggi, mahasiswa-mahasiswi, dan juga para guru, para dosen, ya, dan juga para pegiat literasi yang mengkhususkan pada bidang literasi digital. Jadi saya senang sekali dan hari ini saya akan membawakan materi teknologi untuk mendukung proses belajar mengajar pada aspek digital skills. Oke. Tak kenal maka tak sayang, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Janet Maria Pinaria. Biasanya sih kalau di kampus ya, karena saya dosen, saya dipanggilnya Mem Janet. Dan saat ini saya mendapatkan tanggung jawab sebagai Wakil Rektor 1 Institut Komunikasi dan Bisnis LSPR yang berfokus di bidang akademik ya, pengajaran, penelitian, pengabdian masyarakat dan juga di publikasi. Oke, dan saat ini juga aktif sebagai anggota JAPELIDI, Jaringan Penggiat Literasi Digital bersama Kak Ruth ya. Kemudian juga memiliki senang sekali untuk bisa melakukan penelitian khususnya di bidang public relations, kehumasan dan juga literasi digital, dan saat ini aktif sebagai konsultan komunikasi di kementerian ataupun lembaga. Oke. Nah, sekarang kita masuk pada topik pembahasan ya. Kalau kita bicara literasi digital, ada 4 pilar yang harus kita ketahui bersama. Yang mana 4 pilar itu hasil
kesepakatan dari Kominfo, Japelidi, dan juga Cyber Kreasi yang mencakup pada 4 aspek atau 4 pilar, yaitu digital skills ya yang kita akan bahas pada hari ini, kemudian digital culture yang nanti akan dibawakan oleh Kak Ruth, dan juga digital ethic, digital safety yang mungkin nanti akan dibahas oleh Pak Mikdad. Jadi ini semua tentunya memberikan berbagai perspektif, berbagai tanggung jawab, baik itu di personal maupun secara kolektif, apa yang harus kita lakukan. Kalau kita bicara mengenai digital skills ya atau keterampilan digital, ada 3 tingkatan ya. Keterampilan digital dasar yaitu keterampilan minimal kita memahami apa saja dalam perangkat digital itu ya, bisa hardware, bisa software, kemudian bisa aplikasi. Nah, teman-teman semua, adik-adik dan juga Bapak Ibu guru, Bapak Ibu dosen, di sini keterampilan digital dasar tentu kita memerlukan perangkat hardware ya, salah satunya mungkin komputer, laptop maupun smartphone. Nah, dalam smartphone itu tentunya ada berbagai aplikasi yaitu berupa software. Nah, bagaimana kita bisa menggunakan perangkat misalkan email, kemudian juga ada sosial media dan berbagai macam tools yang bisa ditawarkan di dalam software. Kemudian di keterampilan digital menengah, nah kita udah lebih maju sedikit nih, bukan hanya keterampilan dasar, punya email, berinteraksi di email, punya WhatsApp, berinteraksi, kemudian juga bisa upload di sosial media gitu ya. Nah, kalau yang keterampilan digital menengah, ini kita sudah bisa memanfaatkan, bahkan kita bisa menjadi creator ya. Kita bisa membuat satu konten ya yang memang bisa memberikan manfaat, bahkan sampai juga bisa menghasilkan cuan gitu ya, karena kita mungkin ada monetisasi dalam konten tersebut. Jadi kalau misalkan teman-teman nih pernah belanja online gitu ya di marketplace ya, di loka pasar, nah di situ berarti mereka-mereka yang bergerak di situ sudah memiliki keterampilan digital menengah ya. Kemudian juga sudah jago ngedit, kemudian bikin video TikTok, video reel yang sifatnya lebih interaktif. Nah, itu sudah masuk dalam keterampilan digital menengah. Kalau yang terakhir, keterampilan digital terampil, nah itu udah sangat-sangat mahir ya, sudah sangat advance, yang mana itu kemampuan yang dimiliki bahkan yang mereka sudah relevan dengan bidang ilmu ya. Contohnya sekarang yang lagi tren terakhir terkait virtual reality, bisa develop itu, bisa bikin AI ya, big data, kemudian juga mengelola digital entrepreneurship ya. Nah, di situ adalah sudah masuk pada keterampilan digital yang advance atau yang terampil. Kemudian kalau kita bicara mengenai keterampilan digital ya, artinya apa? Semakin meningkatnya ketergantungan kita pada internet. Nah, saya tanya deh, siapa sih yang nggak menggunakan internet, komunikasi digital perharinya? Kayaknya nggak ada deh, gitu ya. Bahkan rata-rata biasanya orang melakukan menggunakan internet untuk berbagai, baik itu di entertainment gitu ya, di hiburan, dalam interaksi, termasuk dalam bidang pekerjaan, bisa 8-12 jam sendiri nih gitu ya. Tapi mungkin kalau untuk anak-anak mungkin akan di bawah itu gitu ya, karena memang sekolah, kalau dulu memang sekolahnya online akan banyak interaksi menggunakan internet, komunikasi digital. Tapi karena sekarang sekolahnya sudah offline, tatap muka, ketemu guru, ada sih kadang-kadang ya penggunaannya. Oke, keterampilan digital itu merupakan kemampuan untuk menemukan, mengevaluasi, menggunakan, berbagi, dan membuat konten dengan perangkat digital, dengan komputer, smartphone, dan seterusnya. Sehingga keterampilan ini akan terus berkembang dengan berbagai penemuan-penemuan yang ada, inovasi-inovasi yang ada dilakukan oleh siapa ya, oleh para expert tentunya ya. Oke. Saya lanjut. Nah, dalam keterampilan digital ini apa saja sih faktor-faktor yang mempengaruhi ya? Yaitu keterampilan digital informasi ya, dalam memilih, memilah, menggunakan misalkan
pencarian gitu ya, misalkan cek pakai Google dan lain sebagainya. Kemudian kreativitas digital. Nah, kita harus kreatif juga teman-teman kalau yang udah TikTokers gitu ya, suka bikin konten di YouTube, udah pasti mereka kreatif gitu. Dan bagaimana menggunakan teknologi yang ada sekarang ini, banyak ya platform-platform atau aplikasi yang berbayar tapi juga ada yang gratis. Nah, yang free ini kita dituntut untuk kreatif dan lain sebagainya. Bahkan sekarang ada yang namanya smartphone fotografi gitu ya. Udah nggak pakai foto pakai mungkin di studio, tapi ini lebih yang kreatif dan inovatif gitu yang diperlukan. Oke, selanjutnya adalah tentang bagaimana keterampilan berpikir secara digital ya, kritis dalam menggunakan berbagai perangkat digital, bahwa segala informasi yang ada tersajikan. Namun tentunya kita harus memilih dan memilah mana yang baik, yang benar dan tepat untuk kebutuhan kita. Seringkali ketika kita mendapatkan informasi, kita nggak berpikir, aduh ini informasinya benar atau enggak, ini hoax atau enggak gitu ya. Jadi kita juga harus memiliki keterampilan berpikir secara digital dan keterampilan pemecahan masalah gitu ya, bahwa dengan adanya teknologi internet itu memang akan memudahkan kita untuk bisa misalkan Anda di sekolah gitu ya, coba cari tahu negara-negara yang ada di Eropa. Nah, dibagi tuh, ada Eropa Timur, Eropa Barat gitu ya. Aduh, apa aja ya. Kalau dulu mah kita harus buka atlas, buka map, dan lain sebagainya. Kalau sekarang udah tinggal buka Google doang. Jadi kita juga harus bisa memanfaatkan teknologi yang ada untuk pemecahan masalah tentunya. Oke, nah kalau kita masuk pada pembahasan hari ini tentang teknologi digital, itu apa kaitannya dengan pembelajaran gitu ya, bahwa sekarang kita nggak bisa melepaskan gitu ya, ya udah belajar nggak pakai teknologi, aduh nggak mungkin, apalagi pada saat pandemi kita dipaksa mendadak online semuanya. Nah, ketika mendadak online semuanya, apa yang harus dilakukan? Nah, yang harus dilakukan berarti kita harus beradaptasi dengan kondisi yang ada. Ya, awal-awal mungkin guru-guru memberikan tugas pakai email gitu ya, pakai WhatsApp, kirim soal, kirim tugas pakai WhatsApp dan seterusnya. Tapi tentunya Kemdikbud juga mereka memberikan berbagai terobosan, termasuk Kominfo memberikan terobosan gitu ya untuk mendukung proses pembelajaran. Ya, oleh karena itu mungkin ada sharing platform untuk bersama-sama. Kalau di perguruan tinggi ada namanya SPADA ya. Jadi ini berbagi materi bahan ajar yang bisa dipelajari oleh seluruh mahasiswa-mahasiswi di seluruh Indonesia di berbagai perguruan tinggi. Oke. Nah, pembelajaran itu artinya apa? Kita sebagai orang yang aktif dalam kegiatan belajar mengajar, baik itu tenaga pengajar maupun siswa, itu harus memiliki kompetensi pembelajaran di era digital. Yang pertama harus kreatif dan inovatif, berpikir kreatif menyelesaikan masalah dan berkolaborasi. Ya, karena dengan teknologi itu akan memudahkan kita berkolaborasi gitu ya. Ya, masa main aja mabar, main bareng, masa belajar nggak bareng gitu ya. Nah, jadi selain mabar, main bareng, belajar bareng juga gitu. Nah, di sini adanya butuh kolaborasi. Kemudian juga berbagai informasi yang ada, kita juga harus melek informasi, melek media, dan melek TIK. Oleh karena itu, mata pelajaran teknologi informasi dan komunikasi itu menjadi mata pelajaran yang wajib gitu ya. Karena apa? Sekarang aja ujian aja pakai berbasis komputer ya. Hampir di seluruh sekolah gitu ya. Kalau kita nggak melek TIK, ya gimana kita mau ikut ujian gitu ya. Nah, karena ujian itu kan namanya juga ujian berbasis komputer, itu udah pasti pakai perangkat digital. Oke. Next. Oke, saya lanjut ya. Nah,
Oleh karena itu banyak sekali terobosan-terobosan yang dilakukan, metode-metode baru yang dilakukan untuk mendukung proses belajar mengajar gitu ya. Sekarang banyak platform yang menyediakan pembelajaran gratis. Jadi ketika Anda di sekolah misalkan ya atau di kampus sudah mendapatkan pembelajaran, tapi kadang-kadang kita perlu pengayaan lebih, perlu pendalaman materi lebih. Di YouTube itu Anda tinggal ketik keyword apa, misalkan mempersiapkan ujian sekolah, ujian nasional SMP, oh itu udah keluar gitu ya. Jadi ini tentu menjadi satu solusi. Nah, di sini ada berbagai platform yang bisa ditawarkan untuk pembelajaran secara ini ya, untuk pembelajaran ada Turnitin ya. Kalau Anda sekarang nih apa yang tertera di internet bisa kita ambil, tapi tentunya kita harus etis ya, harus etis. Oleh karena itu ketika kita menggunakan berbagai info, kita cek nih plagiarismenya gimana gitu ya. Kemudian juga kalau ada yang senang menulis dalam bahasa Inggris, untuk memastikan gitu ya tulisannya sudah baik dan benar, grammarnya bisa pakai Grammarly. Kalau Bapak Ibu atau Bapak Ibu guru ataupun adik-adik gitu ya ingin mengerjakan tugas, latihan, ulangan, bahkan mengisi form itu bisa pakai Google Form. Terus kemudian kalau lagi ujian juga untuk mengurangi kecurangan dalam ujian online bisa pakai Safe Exam Browser. Terus untuk melakukan pembelajaran daring, pertemuan daring ya, seperti ini ada Zoom ya. Kemudian juga ada Google Meet. Kemudian bisa mengirim menerima pesan tugas pakai email. Oke, lanjut. Kemudian juga berbagai platform yang bisa media pembelajaran mandiri ya. Untuk buat presentasi, dulu kita taunya pakai PowerPoint saja, tetapi Canva sekarang ada platform yang baru gitu ya. Canva banyak template desain presentasi lucu-lucu kekinian gitu ya, dan dapat juga berkolaborasi, dia online ya. Kemudian juga kalau mau bikin paper, dokumen biasanya pakai Words ya. Sekarang kalau mau online bisa berkolaborasi juga. Jadi misalkan oke, kita bagi-bagi tugas ya antar teman gitu ya. Kamu ngerjain yang bab 1, saya ngerjain yang bab 2 karena dia grup project. Ya udah bisa pakai Google Docs. Termasuk untuk Excel untuk pengolahan data dan seterusnya bisa pakai Google Sheet kalau yang mau online. Terus juga untuk semakin pembelajaran bisa menyenangkan, bisa lebih seru ya, bisa lebih interaktif ya. Guru-guru atau siswa bisa memanfaatkan berbagai platform kuis seperti Kahoot maupun Quizzes. Oke, dan sekarang tadi kan di awal-awal kita mungkin lebih kepada yang asinkronus gitu ya. Ya udah dosen atau guru kirim soal pakai email, nanti setelah itu ketemu dengan kumpulinnya pakai WhatsApp gitu ya, pakai email juga. Tapi sekarang sudah ada yang namanya Learning Management System yang mana dikembangkan untuk mendukung lingkungan belajar mengajar berbasis web gitu ya, sehingga lebih dinamis, lebih interaktif tentu bagi guru dan murid, yang mana di fitur-fitur LMS ini kita bisa menggunakan hak sebagai user ya, ataupun koordinator mata pembelajaran. Terus di situ ada aktivitas berbagai pembelajaran, bisa input nilai, bisa bikin forum, chat gitu ya, kumpulin tugas, bahkan untuk repositori gitu ya, repositori materi pembelajaran. Jadi LMS sekarang sudah banyak dikembangkan oleh berbagai sekolah maupun perguruan tinggi. Oke, nanti kecakapan digital juga perlu disesuaikan bahwa tentunya ada hal yang mungkin tidak aman yang perlu kita antisipasi ya. Jadi perlu cek misalkan pakai status situs safe browsing, penelusuran gambar apakah gambarnya benar atau tidak, kita bisa cek penelusurannya lewat Google.
Oke, itu saja dari saya. Kalau Anda ingin mempelajari tentang cakap bermedia digital, Anda bisa mengakses di literasidigital.id untuk modulnya dan bisa follow Instagram Cyberkreasi dan juga mungkin bisa kita berteman di Instagram @janetepinaria. Sekali lagi terima kasih banyak atas perhatiannya, kita menjadi netizen asik Indonesia ya. Terima kasih, salam literasi digital. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Janet atas paparan materinya tadi dari pilar pertama, kecakapan digital, sangat menarik ya. Tadi banyak dijelaskan juga beberapa aplikasi-aplikasi yang mungkin bisa digunakan untuk teman-teman di sini ya, untuk belajar juga. Bu Janet, saya mau tanya, tadi kan cukup banyak dijelaskan beberapa aplikasi dan teknologi-teknologi yang sudah lebih maju ya untuk proses belajar dan mengajar. Lalu bagaimana tanggapan Ibu kalau teknologinya tuh belum memadai? Atau misalnya Bapak Ibu gurunya ini udah sepuh, jadi cukup challenging untuk mereka ya belajar teknologi yang sangat canggih seperti sekarang ini. Bagaimana tanggapan Ibu supaya pembelajarannya juga tetap berjalan dengan baik? Oke, ya baik. Terima kasih Kak Zaza, ini menarik nih pertanyaan. Tapi menurut saya sepuh itu bukan menjadi ukuran kita nggak belajar, gitu ya. Jadi pembelajaran sepanjang usia, tentu kita sebagai netizen ini harus belajar sesuatu hal yang baru, tantangan yang baru termasuk di dunia digital dan tentunya berbagai pemangku kepentingan gitu ya, mereka tentu ya membuat seperti ini nih, seperti webinar literasi digital, membuat BIMTEK untuk guru gitu ya, bantuan ke sekolah. Tadi kalau kita lihat juga sambutan dari Pak Menteri gitu ya, bagaimana dukungan kepada sekolah juga. Saya pikir ya kita step by step belajar sama-sama. Tentunya ini apalagi ya, kita dosen, guru semakin tua, tapi murid kita semakin muda gitu ya. Usianya mungkin akan semakin terpaut jauh. Generasi Zilenial, mereka generasi yang sangat paham digital gitu. Jadi kita nggak boleh kalah dan kita belajar sama-sama berkolaborasi. Kuncinya itu Kak Zaza. Oke, jadi tetap harus mengikuti perkembangan teknologi ya supaya nggak kalah juga sama anak didiknya nih. Oke, terima kasih Bu Janet atas paparan materinya tadi. Semoga bermanfaat ya teman-teman ya. Kalau punya pertanyaan untuk Ibu Janet, boleh tulis pertanyaannya di kolom komentar. Formatnya nama, isi pertanyaannya apa, dan ditujukan untuk siapa gitu. Oke teman-teman, sebelum kita lanjut ke rangkaian acara berikutnya, netizen asyik jangan lupa ya untuk mengisi link daftar hadir sebagai syarat untuk mendapatkan sertifikat elektronik. Caranya gampang, pastikan teman-teman di sini sudah melakukan pendaftaran atau registrasi secara online. Nanti akan ada link daftar hadir yang dapat diisi di s.id/litik-jakarta-banten 051 absen. Nanti sertifikat elektroniknya akan dikirimkan ke email masing-masing setelah acara ini selesai. Oke, kita lanjut ke narasumber yang kedua. Beliau juga sudah hadir bersama kita hari ini. Langsung saja kita sambut Bapak Mikdad Nizam. Halo, selamat pagi Pak Mikdad, apa kabar? Halo, selamat pagi Kak Zaza, kabar baik. Halo Kak Zaza, gimana kabar? Alhamdulillah, baik juga Pak Mikdad. Hari ini kita mau bahas pilar kedua ya Pak ya, ngomongin soal keamanan digital. Ini kan teknologinya makin canggih, biasanya malingnya juga makin pinter. Mungkin nanti di dalam paparannya Pak Mikdad akan dijelaskan juga hal-hal apa saja sih yang perlu kita waspadai dan kita lindungi, terutama kita sering berinteraksi di internet gitu ya Pak ya, supaya terhindar dari kejahatan digital. Kalau gitu, kita langsung saja persilakan Bapak Mikdad untuk membagikan paparannya mengenai teknologi untuk mendukung proses belajar dan mengajar dari pilar kedua, keamanan digital. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih Kak Zaza selaku moderator yang memberikan waktunya. Oke teman-teman, hari ini sebelumnya izin yang saya hormati, ini ada rekan saya sekaligus senior saya, ada Ibu Ruth ya, ada Ibu Ruth, Ibu Janet, dan Kak Zaza yang memang beberapa kali kita sering discuss bareng, ngobrol bareng ya. Oke teman-teman, hari ini saya langsung saja ya akan membahas kaitannya dengan keamanan digital, karena kalau tadi yang disampaikan
Sudah terlihat belum ya? Sudah, Pak. Tapi kenapa bisa diperbesar nggak? Sudah. Oke, kalau dari beberapa elemen yang harus kita miliki, memang seperti yang disampaikan oleh Kominfo, yaitu cakap digital, kemudian keamanan digital dan budaya digital, ini memang sangat perlu untuk kita miliki, khususnya sejak dini. Oke, nah ini saya memberi judul untuk hari ini, urgensi keamanan digital dan perlindungan data bagi pelajar. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri teman-teman semua. Izin, nama saya Muhammad Mikdad Nizam Fahmi. Saya selaku Ketua Bidang Ekonomi Digital dan UMKM Sobat Cyber Indonesia. Track record pendidikan saya mungkin saya S1 di jurusan Sistem Informasi Universitas Gunadarma, kemudian melanjutkan pasca di Ekonomi dan Keuangan Syariah di Universitas Indonesia. Beberapa kesibukan saya selain saya berfokus di ini ya, di komunitas Sobat Cyber, saya juga mengembangkan suatu startup Nusa ID. Oke, dan sedikit mengembangkan beberapa usaha lain seperti itu kira-kira teman-teman. Nah, ini untuk teman-teman yang nanti ingin ngobrol lebih lanjut, kita chatting lah ya lebih lanjut, bisa menghubungi saya melalui Instagram saya mikdad.nizam atau melalui email saya mikdadnizam7@gmail.com. Oke, teman-teman, sedikit bicara tentang Sobat Cyber Indonesia. Kita merupakan sebuah komunitas yang berfokus untuk memberikan literasi tentang kecakapan digital untuk teman-teman mahasiswa, untuk teman-teman pelajar, untuk masyarakat pada umumnya seperti itu. Karena yang kita tahu hari ini kan semua sudah terkoneksi dengan digital. Dari saat kita bangun tidur, yang kita cek sudah handphone, saat mau kerja kita sudah mencari transportasi, baik menggunakan ojek ya, sekarang sudah banyak ojek online. Kemudian kita juga saat mau naik KRL, MRT, semua sudah menggunakan handphone. Oke, ini yang kita anggap penting, sehingga kita menganggap bahwa literasi itu harus dimulai bahkan sejak dini. Nah, ini salah satu kegiatan kita teman-teman dari Sobat Cyber. Ini Sobat Cyber Goes to School. Nah, ini kita memberikan edukasi langsung kepada teman-teman siswa, teman-teman pelajar, karena kita menyadari bahwa salah satu fundamental dari pertumbuhan seorang anak itu adalah salah satunya yaitu di lingkungan sekolah. Maka dari itu kita mencoba memberikan kontribusi, memberikan literasi agar teman-teman pelajar semua dapat mengerti ternyata apa yang harus kita ketahui tentang teknologi yang kian berkembang ini, apa yang boleh, apa yang tidak. Oke, ini data yang saya dapatkan dari Hotsuite ya teman-teman. Total populasi kita itu mencapai 277 juta penduduk. Kemudian dari situ kita melihat bahwa pengguna handphone itu sudah mencapai 370 juta, artinya 133% pengguna. Nah, ini kan it mean setiap kita bahkan itu bisa punya 1-2 device ya. Apalagi kan hari ini untuk khususnya masyarakat di metropolitan itu pasti kalau nggak punya handphone ya punya laptop atau bahkan dua-duanya gitu. Nah, ini artinya kan perbandingan manusia dengan robot sudah bisa 1:2 bahkan 1:3. Oke, kalau kita lihat juga pengguna internet sudah mencapai 204 juta, artinya 73% populasi masyarakat Indonesia itu sudah tersentuh oleh internet. Kemudian untuk media sosial itu mencapai 191 juta atau 68,9%. Oke, teman-teman, saat kita membicarakan tentang keamanan digital ya, cyber security, nah ini ada beberapa yang menjadi catatan bahwa data yang saya dapatkan dari Republika itu menyatakan bahwa kuartal 3 di tahun 2022 itu terdapat 12,74 juta akun di Indonesia mengalami kebocoran. Nah, ini kalau teman-teman hari ini tiba-tiba dapat pesan WhatsApp, pesan dari SMS, kok tahu saya butuh uang, tiba-tiba ada pesan masuk. Jika Anda butuh uang, silakan hubungi ini.
Padahal memang kita posisinya butuh uang. Nah, ini atau misalkan kita ingin suatu barang apa, misalkan kendaraan, silakan melakukan penyicilan di sini. Loh, kok dia bisa tahu dari mana? Nah, ini kan artinya bagian dari kebocoran data. Oke, selanjutnya bicara masalah kebocoran data yang masih tinggi, kita juga harus menyadari bahwa digital safety masyarakat Indonesia itu masih rendah, teman-teman. Bayangkan Indonesia berada di urutan ketiga negara paling sering terjadi kebocoran data. Nah, ini sama data yang saya ambil dari Republika di tahun 2023. Itu kita negara ketiga yang paling sering terjadi kebocoran data. Bahkan mungkin saya juga menjadi ini ya, objek, karena beberapa kali memang saya mendapat pesan-pesan yang tidak saya inginkan tiba-tiba masuk. Termasuk pesan-pesan mau dapat sekian ratus juta, silahkan klik link ini. Nah, ini bagian dari malware ya, nanti kita sama-sama bahas. Oke, maaf. Nah, dari latar belakang itu kita menyadari bahwa apa yang terjadi di era digital ini, yang pertama, kehadiran teknologi maju dapat mendorong segala aktivitas penunjang kehidupan. Kita butuh makanan, kita bisa tinggal pesan, kita butuh menghitung keuangan juga, banyak aplikasi yang bisa kita gunakan untuk menghitung pengeluaran pendapatan kita sehari-hari gitu ya, biar kita bisa termanage. Kemudian juga kemudahan mengakses dan menyebarkan informasi. Nah, kalau dulu mungkin proses belajar itu sangat sulit ya, karena harus ke perpus, membaca buku yang tebal. Hari ini semua kebutuhan kita tinggal googling, maka kita akan mendapatkan. Lebih praktis lagi sekarang ada yang namanya ChatGPT. Itu kita mau apa, pertanyaannya apa, langsung dijawab. Nah, ini. Kemudian juga semua hal dapat dilakukan dengan bantuan teknologi canggih serta akses internet dimanapun dan kapanpun. Seperti yang saya sampaikan tadi, kemudian hari ini kita juga semua sudah terhubung, teman-teman di Indonesia bisa berkomunikasi dengan kawannya yang ada di Mesir, yang ada di UK, US, dengan banyak dari media sosial gitu ya, fitur-fitur dari media sosial. Oke. Perkembangan itu menyadarkan kita bahwa kita butuh yang namanya keamanan digital. Keamanan digital itu apa sih? Keamanan digital itu merupakan sebuah proses untuk memastikan penggunaan layanan digital baik secara daring maupun luring dapat dilakukan secara aman. Artinya setiap kita melakukan transaksi, setiap kita melakukan chat, setiap kita melakukan call, video call, terus WA call dan yang lain, ini kita harus memastikan bahwa itu aman kita lakukan. Jangan sampai kita chattingan pesan kita ternyata mengalami kebocoran atau malah disalahgunakan pesan kita. Nah, ini yang bagian dari keamanan digital, sehingga tidak hanya untuk mengamankan data yang kita miliki, melainkan juga melindungi data pribadi yang bersifat rahasia. Ini juga nanti kita bicara kaitannya dengan data pribadi. Data-data apa aja sih yang nggak boleh kita share? Nah, ini kan hari ini kan kita banyak punya data pribadi. Yang paling dasar itu ya alamat rumah, kemudian alamat email. Alamat email mungkin kita bisa katakan general, bolehlah untuk di-share. Tapi alamat-alamat yang lebih spesifik seperti rumah, kemudian nama orang tua, ini kalau teman-teman pelajar atau teman-teman mahasiswa mungkin ya masih ada yang belum mendapat informasi ini, kan tiba-tiba kita diminta tanda tangan nama ini. Nah, ini hal yang berbahaya, teman-teman. Oke, ini ada beberapa kompetensi keamanan digital yang mungkin bisa teman-teman jadikan poin ya. Yang pertama, mengamankan perangkat digital. Hari ini hampir semua sudah punya handphone, punya gadget, punya laptop. Artinya amankan perangkat digital, teman-teman. Mulai dari passwordnya diamankan, mulai dari enkripsinya juga diamankan, filenya juga diamankan. Jika ingin lebih aman bisa menggunakan cloud gitu ya, kalau memang datanya besar. Kemudian next, yang kedua, kompetensi yang kedua yaitu mengamankan identitas digital. Nah, ini yang seperti saya sampaikan tadi, identitas digital ini seperti bahkan nomor pribadi ya. Kalau memang teman-teman berkeberatan untuk share nomor pribadi ya, teman-teman bisa untuk tidak men-share itu. Nah, ini juga menjadi identitas sampai nanti nama lengkap, umur dan yang lain. Oke,
itu mewaspadai penipuan digital. Nah, ini nanti juga akan dibahas ya. Ini kan salah satunya beberapa waktu lalu kita diramaikan ya dengan undangan palsu, apps ya, undangan palsu. Saat diklik ternyata itu malware, sehingga data kita diambil, foto kita diambil, bahkan hal-hal yang itu privat juga bisa diambil. Memahami rekam jejak digital ini juga kita harus pahami. Setiap apa yang kita browsing, apa yang kita posting itu menjadi rekam jejak, sehingga teman-teman harus ingat dan harus waspada. Oke, selanjutnya memahami keamanan digital bagi anak. Nah, ini yang peran mungkin ya bagi orang tua, bagi guru-guru, perannya cukup signifikan, mengawasi anak, mengawasi mereka berselancar di media sosial, mengawasi penggunaan mereka dari segi timing, mungkin berapa jam sehari, apa yang boleh mereka akses, apa yang tidak. Ini menjadi PR bersama ya. Oke teman-teman, ini ada beberapa jenis fitur proteksi perangkat digital. Kalau kita lihat perangkat digital ini kan dibagi menjadi dua, software yang kita kenal dengan software atau perangkat lunak, kemudian ada hardware. Nah, hardware ini kan perangkat keras. Nah, ini ada beberapa proteksi. Nah, saat kita software itu seperti apa? Contohnya software itu OS ya, operation system. Nah, itu lebih kepada software kayak WhatsApp, data, dan yang lain itu lebih kepada software. Kalau hardware kan lebih kepada handphone dan laptopnya secara fisik gitu ya. Nah, saat kita memproteksi perangkat lunak atau software, apa yang bisa kita proteksi? Yang pertama, Find My Device. Nah, ini Find My Device ini untuk mencegah kehilangan handphone mungkin ya, kehilangan handphone atau device. Nah, itu kan kita bisa tracking melalui Find My Device hari ini. Bahkan smartwatch juga kita bisa bisa kita tracking. Jadi kalau dulu mungkin kita mengalami yang namanya jam saya hilang di mana, mungkin saat wudhu atau saat makan atau saat apa, kita lupa, kita lepas dan ternyata ketinggalan gitu ya. Hari ini kita sudah bisa lacak gitu. Oke. Poin yang kedua itu kaitannya dengan backup data. Nah, ini backup data cukup penting juga ya untuk memproteksi perangkat lunak. Nah, ini misalkan file-file atau file yang kita butuhkan, kita bisa backup datanya baik itu di email ataupun di database lain gitu ya, yang menjadi penting. Next itu ada antivirus, nanti juga akan kita sampaikan antivirus. Ini juga salah satu penting ya agar kita tidak nggak kebobolan gitu loh, data-data kita tidak gampang dicuri. Next itu enkripsi full disk. Nah ini mungkin untuk teman-teman yang sudah profesional ya, itu data-data yang memang penting di laptop atau di komputer. Nah, itu bisa teman-teman enkripsi file-filenya atau direktorinya, teman-teman bisa enkripsi sehingga bisa menambah keamanan. Yang selanjutnya itu shader untuk menghancurkan file. Oke, nanti untuk perangkat keras ada kata sandi, fingerprint, terus face authentication. Nah, ini ada beberapa contoh antivirus yang mungkin saya rekomendasikan ya, ada Avast, ada FVG, kemudian juga ada McAfee dan Norton 360 lah ya. Nah, ini teman-teman, Kak ini bagus yang mana sih? Bagus semua. Yang paling bagus yang mana? Yang lebih bagus kalau teman-teman memang sudah membutuhkan dan teman-teman butuh yang premium. Nah, yang premium itu memang berbayar, tapi keamanan kita lebih terjaga. Keamanan kita, file-file kita juga lebih safe lah. Seperti itu. Oke, next. Ini ada beberapa contoh shader. Kalau shader ini seperti penghancur file ya. Kalau ibarat konvensional kita punya kertas, biasanya kertas itu tinggal dibuang. Nah, ini kan ditakutkan saat kertas dibuang secara utuh kan ada orang yang jahat kemudian memanfaatkan file-file yang kita buang. Nah, ini sama seperti file kita yang ada di komputer ataupun handphone. Nah, ini bisa dihancurkan, namanya file shader. Oke, ini ada beberapa contoh, ada dari Microsoft juga punya securely file shader, kemudian ada use as Bitwapper juga ada. Nah, ini ada Microsoft securely file shader juga ya. Oke, teman-teman, setelah itu, nah kita sekarang hari ini, karena kita bicara tentang keamanan digital, ini ada beberapa ancaman, seperti yang saya sampaikan tadi. Nah, ini ada beberapa macam ancaman ya, dari banyak ancaman, izin sedikit menjelaskan dua ancaman. Yang pertama berbentuk phishing, yang kedua berbentuk scamming. Ini dua-duanya mirip ya.
Phishing itu memang jebakan atau suatu upaya untuk mendapatkan informasi data seorang dengan teknik pengelabuhan. Nah, kalau yang scam itu memang biasanya itu lebih berfokus kepada untuk mengambil uangnya, atau biasanya m-banking kita atau e-wallet kita yang menjadi sasaran. Nah, salah satu contoh phishing itu salah satunya peretasan akun. Nah, ini kan banyak ya, tiba-tiba akun kita dihack, IG atau WA kita dihack, kemudian mengatasnamakan kita, meminta A, meminta B. Nah, ini kan yang banyak terjadi. Kemudian impersonal, kemudian lowongan kerja palsu. Nah, ini juga sempat banyak hari ini karena memang masih tinggi ya tingkat pengangguran, sehingga banyak lowongan kerja yang ternyata bukan lowongan kerja, malah adanya pemerasan, tiba-tiba diminta A, B, C, padahal dia belum bekerja. Kemudian juga penjual palsu. Nah, ini mungkin di e-commerce teman-teman juga harus berhati-hati. Banyak penjual palsu, dia bilang ori, ternyata saat dikirim get ori atau kawin. Nah, ini next, ini ada modus percintaan. Nah, teman-teman, ini kan hari ini bahkan dalam hal percintaan pun butuh aplikasi untuk penyambung. Nah, seperti itu ya. Nah, ini teman-teman juga harus berhati-hati karena banyak sekarang dating apps ya. Nah, untuk amannya bagaimana? Untuk aman dating apps ya teman-teman, semakin menggunakan dating apps yang premium atau yang jarang digunakan orang itu semakin safe, seperti itu. Oke, next. Nah, ini ada beberapa data pribadi yang harus dilindungi. Apa aja sih Kak yang harus dilindungi? Yang pertama nomor identitas, NIK, kemudian nomor induk siswa, nomor induk di KK itu harus dilindungi, tidak boleh di-share teman-teman. Nah, yang kedua, foto dokumentasi pribadi. Nah, kaitannya dengan foto pribadi, mungkin teman-teman ada yang ingin teman-teman post, silahkan. Tapi jangan sampai kita jadikan semua postingan, semua foto kita post, sehingga orang bisa tahu tentang kepribadian kita, tentang latar belakang kita, dan yang lain. Next itu nama panggilan dan nama ibu. Nah, ini yang sangat cukup berbahaya ya, karena perbankan rata-rata menggunakan nama ibu kandung untuk verifikasi. Nah, jangan sampai dengan mudah men-share nama ibu kandung. Oke, selanjutnya tanda tangan, teman-teman harus hati-hati juga saat mengirimkan tanda tangan. Oke, teman-teman, ini ada beberapa data ya yang teman-teman harus harus pahami, harus teman-teman kunci. Nah, seperti yang di depan itu data umum, nama lengkap, jenis kelamin, kewarganegaraan, agama, itu harus teman-teman lindungi. Kemudian kalau secara detail, spesifik, nah itu ada data informasi kesehatan, genetika, catatan data anak, data keuangan pribadi. Ini jangan sampai teman-teman share, tiba-tiba ngirim nomor rekening, mengirimkan saldo. Nah, ini juga menjadi masalah ya saat tiba-tiba kita posting misalkan tentang saldo, itu juga tidak etis. Oke. Nah, ini ada beberapa cara untuk melindungi data pribadi. Yang pertama, tidak menampilkan hal privasi di media sosial. Teman-teman tahu ya, seperti tadi yang saya sampaikan, banyak hal-hal privasi yang tidak semua boleh disampaikan di internet. Oke, yang kedua, mewaspadai tautan atau phishing atau situs tidak terpercaya. Nah, ini yang seperti saya sampaikan tadi, poin kedua, tiba-tiba kita dapat WhatsApp broadcasting ya, tiba-tiba untuk teman-teman yang mau sekian ratus juta, silahkan klik link ini. Nah, ini kan teman-teman secara logis juga itu bagaimana tiba-tiba dia menawarkan kita misalkan 100 juta dengan hanya mengklik. Nah, itu kan sudah di luar nalar. Nah, itu sebagian besar itu phishing. Hati-hati teman-teman. Oke, next, menggunakan password yang tidak mudah ditebak. Nah, ini nanti akan saya sampaikan ya beberapa trik cara membuat password agar tidak mudah ditebak. Nah, ini kisi-kisinya. Gunakan password yang berbeda dalam setiap akun. Nah, teman-teman kan punya WhatsApp, punya Instagram, TikTok, dan yang lain, apalagi sampai m-banking. Nah, teman-teman harus bisa membedakan, masing-masing itu harus dibedakan lah, harus ada bedanya. Biar apa? Saat satu aplikasi saat satu software atau aplikasi dibobol, masih ada yang lain dan itu bisa safe. Hindari bentuk password yang mudah ditebak. Nah, ini nanti kita pelajari ya, cara membuat password yang tidak mudah ditebak dan yang kuat. Nah, ini contoh singkat ya cara membuat password. Yang pertama, harus mengandung huruf besar A, B, C, D. Nah, ini contohnya B besar. Kemudian harus mengandung huruf kecil. Nah, ini ada huruf kecil,
harus menggunakan angka. Nah, ini ada angkanya, yang tadinya beruang menggunakan E dirubah menjadi 3. Yang terakhir harus mengandung karakter unik. Nah, ini karakter unik E di sini. Nah, ini ada bangkit, cuman memang belum ditambahkan karakter unit ya. Oke, nah itu teman-teman, cara membuat password yang unik. Oke, ingat jangan asal klik allow. Nah, ini yang mungkin teman-teman banyak tidak sadari ya. Saat kita mendownload sesuatu aplikasi atau software, nah itu kan kita karena nggak mau ribet, nggak mau baca, di scroll allow, di scroll allow, di scroll allow, setuju, setuju, setuju. Nah, ternyata kita harus pahami, kita harus lihat. Nah, yang apa yang diminta itu kita harus baca. Misalkan aplikasi ini menginginkan mengakses video atau gambar yang ada di data kita, ya kita lihat loh, ternyata ini aplikasi untuk ini kok, untuk misalkan untuk mengirimkan untuk chatting. Nah, ini teman-teman bisa menolak itu. Misalkan kita larang untuk mengakses kontak, untuk mengakses data kita, itu bisa nggak bisa? Teman-teman harus baca secara detail. Oke, nah pahami fungsi website atau aplikasi yang digunakan. Nah, ini kalau misalkan aplikasi Zoom atau Gmeet, ya wajar meminta akses kamera atau internet. Meminta akses kamera. Nah, kalau tidak ada sangkut pautnya, ya kita jangan berikan akses gitu loh. Kemudian pakai penutup kamera untuk mencegah tindakan penyadapan. Nah, ini mungkin untuk teman-teman yang sudah expert ya. Kemudian buka pengaturan untuk mengatur izin akses. Oke, nah sebelum terakhir teman-teman, beberapa waktu lalu ya, ini ada himbauan dari yang saya baca itu ya di media kumparan. Nah, jadi FBI itu memposting bahwa kita diminta jangan mengecas HP sembarangan. Baik itu, apalagi yang hari ini kan banyak tiba-tiba di tempat yang tersedia, tempat umum menyediakan cas gratis, kemudian apalagi di situ ada kabelnya. Karena apa? Nah, ini port USB di bandara. Nah, ini jangan sampai teman-teman sembarangan ya. Karena port USB seperti di bandara, hotel, dan mall rentan dimanfaatkan penjahat cyber untuk menyebarkan program jahat macam malware dan software. Nah, ini mungkin kan kalau beberapa waktu yang lalu kita harus hati-hati dengan WiFi gratis. Nah, ini hari ini kita harus hati-hati dengan charger atau port USB tiba-tiba disediakan kabel. Nah, itu. Selain itu, untuk cas baterai, kabel, charger juga bisa digunakan untuk mengirim data dari suatu perangkat ke perangkat lain, misal dari iPhone ke MacBook. Nah, ini jadi yang saya baca itu memang ini di Amerika itu ya. Jadi memang ada suatu tempat umum disediakan charger gratis beserta kabelnya. Nah, ternyata di kabelnya itu sudah ada virus. Jadi pelaku kejahatannya ini memang sudah bisa memasukkan virus di kabel, sehingga saat kita akses atau kita konekkan handphone kita dengan kabel yang tersedia, itu data-data kita diambil, bahkan m-banking kita atau rekening-rekening kita, e-wallet, m-banking itu juga bisa disadap atau ini ya. Nah, menjadi kejahatan cyber. Nah, ini teman-teman juga harus waspada. Oke, kesimpulan dari saya, tidak ada yang aman di dunia digital. Yang bisa kita lakukan adalah mengurangi resikonya sedapat mungkin. Keamanan berbanding terbalik dengan kemudahan, sedikit ribet dan waspada akan membuat kita lebih aman di dunia digital. Seperti yang saya sampaikan tadi, kita membuat password yang sedikit ribet, tapi itu bisa membuat kita lebih aman. Nah, kita mengecas sesuatu, bawa kabel sendiri, itu bisa membuat kita lebih aman. Oke, selanjutnya selalu berpikir kritis dan tidak mudah percaya dengan semua yang kita dapat. Nah, ini dengan klik A, B, C, atau D, nah ini kan kita harus kritis bagaimana itu bisa terjadi atau bagaimana itu bisa terrealisasi. Oke, itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, saya ucapkan selamat siang semuanya. Terima kasih Mbak Mikdad atas paparan materinya tadi dari pilar keamanan digital. Tadi hal yang baru juga ya, ternyata kita tidak boleh sembarangan nge-charger handphone. Tapi itu kalau kabel chargernya disediakan dari sana ya Pak. Kalau pakai chargeran sendiri mungkin jauh lebih aman ya Pak Mikdad ya. Ya, sejauh ini masih aman Kak. Sejauh ini masih aman, tapi tetap hati-hati. Dan penggunaan WiFi umum itu juga
kalau bisa nggak pakai wifi umum sebaiknya jangan dipakai apa ya, karena biasanya bisa terjadi kejahatan digital dari situ juga. Pak Migdat tadi sempat disinggung bahwa banyak banget kejahatan digital yang terjadi biasanya ngirim-ngirim SMS, link-link di WhatsApp, di SMS, kalau kita menang undian dan lain-lain. Ini biasanya sampai sekarang masih banyak korbannya. Biasanya korbannya ini orang-orang tua nih Pak. Sebenarnya menurut Pak Migdat, gimana sih kita sebagai anak muda ngasih tahu orang tua kita untuk lebih waspada terhadap kejahatan-kejahatan digital yang terjadi yang mungkin mereka terima di handphonenya mereka tanpa kita ketahui. Oke. Itu pertanyaannya menarik sekali ya, menarik sekali Kak Zaza. Jadi memang dengan era cepatnya digital, kemudian kita kan semua akan menjadi sangat sibuk, kita akan menjadi sangat hektik, bapaknya sibuk sendiri, anaknya sibuk sendiri. Nah ini yang memang bisa kita lakukan. Yang pertama, kita sebagai anak juga harus peduli kepada bapak atau ibu ya. Mungkin secara pribadi pengalaman saya akan sampaikan, kalau mau sesuatu, mau beli sesuatu, bilang sama saya pesenin. Jadi kan memang banyak kadang emak-emak pengen sesuatu, gambarnya bagus, dan yang lain dikit, ternyata yang sampai beda. Nah ini memang saya minta untuk coba kabarin saya, nanti saya lihat apakah verify atau belum. Nah ini mungkin sama ya untuk kejadiannya dengan bapak atau orang tua kita. Saat misalkan menemukan sesuatu, kita minta aja coba kirim ke saya, verifikasi ke saya. Ini benar atau tidak, sehingga kita sebagai yang lebih muda, yang lebih kritis lah, bisa memfilter itu untuk keluarga atau orang-orang terdekat kita. Seperti itu, Kak Zaza. Oke, jadi tetap harus dibimbing dan selalu diberitahu kali ya orang tua kita dengan cara yang sopan dan tidak terlihat menggurui. Karena kalau orang-orang yang sepuh nih takutnya terkesan kita menggurui gitu Pak. Betul. Mereka kan nggak suka digurui ya, mungkin seperti itu. Betul. Mungkin itu yang bisa diterapkan ya teman-teman ya kalau nanti ke bapak ibunya masing-masing. Oke, terima kasih Pak Migdat atas paparan materinya. Teman-teman yang punya pertanyaan untuk Pak Migdat dari pilar keamanan digital, boleh tulis pertanyaannya di kolom komentar, formatnya nama, ditujukan untuk siapa dan isi pertanyaannya apa. Nanti akan ada hadiah bagi 10 orang dengan pertanyaan yang paling menarik. Oke, sebelum kita lanjut ke rangkaian narasumber yang terakhir, saya mau remind juga ya untuk teman-teman di sini jangan lupa untuk mengisi link daftar hadir karena sebagai syarat untuk mendapatkan sertifikat elektronik nantinya. Linknya sudah ada di kolom komentar, bisa dicek di sana, nanti tinggal diklik aja dan diisi link daftar hadirnya. Oke, kita lanjut ke narasumber yang ketiga. Sudah hadir juga bersama kita hari ini yang akan membagikan insight-nya. Langsung saja kita sambut Ibu Ruth Trismanta Silalahi. Halo, selamat pagi Ibu Ruth, apa kabar? Kabar baik Mbak Zaza. Mbak Zaza kelihatan seger dan sehat ya. Alhamdulillah baik juga nih Bu. Hari ini kita mau bahas pilar ketiga nih Bu, ngomongin soal budaya digital. Mungkin nanti Ibu Ruth akan menjelaskan ya bagaimana sih sebaiknya kita sebagai warga negara Indonesia berinteraksi, berperilaku, berpikir dan berkomunikasi dalam dunia digital dengan tetap menerapkan nilai-nilai Pancasila dan sesuai budayanya. Baik Bu Ruth, kalau gitu langsung saja ya kami persilakan Ibu Ruth Trismanta Silalahi untuk membagikan paparannya mengenai teknologi untuk mendukung proses belajar dan mengajar dari pilar budaya digital. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih banyak Kak Zaza. Saya izin share screen ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rekan-rekan semua, senang sekali saya bisa bertemu secara virtual ya, bisa berzumpa dengan rekan-rekan dan mau sharing nih saya tentang teknologi untuk mendukung proses belajar mengajar tapi dari angle atau aspek budaya digital. Sebetulnya tadi sudah diperkenalkan ya oleh Kak Zaza, saya adalah Ruth Silalahi, saya saat ini sedang sekolah, menempuh pendidikan doktoral di UI, lalu juga sedang masih mengajar di UPN Veteran Jakarta, kemudian saya aktif di Japelidi bersama Ibu Janet dan rekan-rekan aktivis lainnya, dan saya juga menjadi co-founder dari Redaksi. Redaksi itu adalah Relawan Edukasi Anti Hoax Indonesia, jadi
dua komunitas ini sebetulnya saling berkaitan dan saling bekerja sama lah ya untuk mengedukasi masyarakat terkait dengan literasi digital. Kalau teman-teman tertarik untuk ikut kegiatannya, teman-teman boleh datang mengunjungi ke media sosial kami dan cari tahu seperti apa saja kegiatan kami. Nanti kalau setelah sesi ini kita masih butuh ngobrol, butuh diskusi, teman-teman juga boleh kontak saya di email yang tertera ya, ruth.silalahi@gmail.com. Baik, tadi Kak Zaza sempat bilang kalau di sesi budaya digital ini teman-teman akan belajar soal bagaimana sih jadi warga negara Indonesia yang juga bertingkah laku, berperan sebagai warga negara digital yang baik gitu ya. Jadi kita memang betul tuh tadi, kita nggak cuma jadi warga negara Indonesia, tapi juga warga negara digital. Makanya kita sering disebut dengan sebutan netizen. Tadi ya beberapa kali di video juga, dalam paparan narasumber sebelumnya juga sudah disebut gitu ya. Netizen itu teman-teman adalah internet citizen atau citizen of the net. Jadi kita itu ada di sebuah ranah di mana kita punya hak, punya tanggung jawab untuk bertingkah laku, untuk ngepost, ngunggah, melakukan semua aktivitas digital sesuai dengan aturan-aturan yang ada. Nah, netizen 62, netizen plus 62 itu terkenal teman-teman, terkenal sekali ya, dibilangnya adalah the power of netizen plus 62. Kalau terkenal, ini terkenalnya untuk yang baik apa yang buruk nih gitu ya. Jadi kita sebagai netizen, khususnya netizen Indonesia itu punya banyak kekuatan gitu. Kekuatan kita bisa digunakan untuk hal yang baik, misalnya untuk galang donasi lewat internet, untuk bantu orang hilang, untuk campaign, untuk menyuarakan suara-suara minoritas, untuk protes, untuk mendorong sebuah lembaga untuk melakukan sesuatu, untuk memantau atau mengawal kasus. Tapi netizen plus 62 pun juga suka kepleset nih gitu ya, makanya Microsoft mengeluarkan hasil survei kalau kita tuh dianggap nggak sopan gitu ya dari perilaku kita di media digital. Nah, mulai dari kita bisa nyerang akun resmi sebuah lembaga gitu ya, ngata-ngatain, terus memberikan review yang tidak sesuai gitu ya, yang jelek-jelekin dan segala macam, itu yang sebetulnya disayangkan gitu ya. Artinya kekuatan yang kita miliki itu kok justru dipakai untuk sesuatu yang membuat kita punya label jadi netizen paling gak sopan. Nah, tapi perlu diperhatikan kekuatan kita ini muncul justru karena ada di ranah digital. Kalau dulu waktu internet belum ada, kita nggak akan punya tuh kekuatan kayak gitu. Orang kalau mau protes, protesnya mungkin lewat surat pembaca. Orang kalau mau protes atau menyuarakan sesuatu mungkin harus turun ke jalan gitu ya, nggak bisa tuh aktivisme dilakukan lewat internet. Tapi di budaya digital ini teman-teman itu sifatnya berjejaring, kolaboratif dan partisipatif, di mana saya, teman-teman, Kak Zaza, narasumber, semua admin yang ada di sini tuh punya kekuatan untuk jadi produsen informasi atau produsen konten, jadi distributor dan juga jadi konsumen gitu ya. Jadi tidak hanya menerima satu arah tapi juga berjejaring tadi. Nah, ada beberapa platform yang teman-teman mungkin sering pakai gitu ya, dan pasti sering pakai. Jadi ada Wikipedia. Wikipedia ini adalah platform di mana yang ngisi itu ya. Jadi kalau teman-teman lihat ada definisi-definisi dari sesuatu atau sejarah tentang sesuatu, itu yang bikin tuh orang-orang ngisi gitu ya, punya inisiatif, volunteer untuk ngisi. Kemudian nanti dilengkapi oleh orang yang lainnya, Kalau ada yang salah nanti dikoreksi oleh orang yang lainnya. Itu kan sifatnya sangat kolaboratif. Nah, kalau YouTube dulu tuh boro-boro kita bisa menonton pilihan tontonan yang disajikan selain dari televisi. Tapi sekarang justru kita bisa bikin video kita sendiri, akun YouTube kita sendiri. Teman-teman yang suka berfotografi gitu ya, teman-teman bisa sharing foto-foto teman-teman di Flickr. Terus teman-teman yang suka membuat tweetan, suka berkomentar, suka sharing sesuatu yang up to date, bisa lewat Twitter gitu kan. Nah, Bapak Ibu guru, saya mau sharing nih, ada satu akun yang saya suka banget dan saya sering pakai gitu ya kalau di kelas. Ada yang namanya Teachers Pay Teachers. Jadi di sini adalah akun di mana guru-guru di seluruh dunia itu bisa sharing soal worksheet,
aktivitas kelas, bahan pembelajaran yang dipakai di kelasnya masing-masing, itu apa yang seru, apa yang works, apa yang bisa engage students gitu ya. Jadi ini ada yang free nih, ada yang bayarnya cuma $1, $2 gitu kan ya. Dan menurut saya ini sangat-sangat membantu saya sih. Jadi aktivitas-aktivitas di kelas saya biasanya itu cukup interaktif tuh, baik itu offline maupun online. Kalau di Indonesia ada namanya ayoguruberbagi.kemdikbud.go.id. Bapak Ibu guru bisa cek, ada guru-guru yang sharing soal rencana pembelajaran, artikel, video, aksi pada portal Ayo Guru Berbagi. Jadi ini sesuatu yang dimungkinkan hanya karena ada internet. Kalau nggak ada internet, bagaimana caranya kita bisa berbagi seleluasa ini? Tadi ingat ya Bapak Ibu guru dan teman-teman semua, budayanya adalah budaya berbagi, memang budaya kolaboratif, budaya sharing. Nah, kalau di kelas online ya, kalau di kelas offline saya suka pakai post-it. Kalau anak-anak, kalau students, mahasiswa atau pelajar itu kalau dimintain pendapat suka nggak ngomong, ya saya minta mereka untuk tulis di post-it lalu tempel di dinding. Tapi kalau di kelas online kita bisa pakai idea boards, kita pakai Jamboard. Jadi saya tuh kadang-kadang kalau ngajar suka sedih gitu kan ya Bapak Ibu guru ya, kita kalau misalnya nanya terus nggak ada yang respon gitu kan. Nah daripada nggak ada yang respon atau malu-malu, ya saya pakai idea boards atau Jamboard ini. Nanti muncul tuh satu-satu pendapatnya mereka. Jadi mereka bisa berpartisipasi dan kita juga happy gitu ya, ternyata materi kita bisa direspon dengan baik. Terus tadi sudah disebutkan nih beberapa aplikasi yang bisa dipakai untuk quiz gitu ya, ada Quizizz, ada Kahoot, ada Mentimeter gitu ya, dari aplikasi-aplikasi digital yang tersedia. Kita juga bisa belajar lewat Google Classroom, e-learning web, WhatsApp group. Satu hal yang perlu diperhatikan adalah ada kesenjangan koneksi, ada kesenjangan device di antara students gitu ya. Jadi kita juga sebagai pengajar perlu cukup peka, perlu cukup sensitif untuk bisa memahami itu. Jadi kalau ada yang misalnya sinyalnya lagi nggak bagus atau memang kuotanya habis dan segala macam, kita bisa kasih alternatif pembelajaran lewat ruang yang lain gitu ya. Nah, menurut Jenkins, media sosial itu adalah ekspresi dari budaya partisipatoris. Nah, karakteristik utama dari media sosial adalah dapat disebarluaskan atau spreadable media. Spreadable media itu ada dua logika yang bekerja. Yang pertama, kalau dia disebarkan, maka dia akan mati. Udah stop di situ aja. Maka kalau mau hidup sebuah pengetahuan, sebuah aplikasi, sebuah informasi, ya memang harus disebarkan secara sosial gitu. Lalu media sosial atau spreadable media itu harus secara aktif gitu ya, secara aktif mengundang orang-orang untuk bisa berpartisipasi di dalamnya. Nah, budaya yang kita maksud atau yang mau kita bahas ini terdiri dari 3. Yang pertama adalah praktek, yang kedua adalah produk, yang ketiga adalah perspektif. 3P ya, praktek, produk, perspektif. Jadi budaya yang dimaksud adalah seperti apa sih pola interaksi di internet, seperti apa sih produk-produk yang dibagikan di internet, seperti apa sih perspektif atau nilai-nilai gagasan yang dibagikan di internet. Nah, seperti apa kalau praktek budaya digitalnya orang Indonesia? Seperti apa nih produk budaya digitalnya orang Indonesia? Seperti apa nih perspektif budaya digitalnya orang Indonesia? Itu yang mau kita pelajarin. Karena Anda adalah warga negara digital dan juga warga negara Indonesia, hak dan tanggung jawab, hak dan kewajiban, maksud saya hak dan kewajiban kita di media sosial itu berlandaskan apa? Berlandaskan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Kenapa ini jadi penting sih gitu ya? Karena wawasan kebangsaan kita udah mulai luntur nih. Anak-anak Indonesia mulai lebih seru membicarakan budaya lain ketimbang budaya Indonesianya sendiri. Terus sopan santun juga mulai menipis gitu ya. Jadi berlindung di balik kebebasan berekspresi gitu ya. Atau kemudian lupa bahwa ada tata krama, ada sopan santun ketika menyampaikan pendapat. Lalu budaya Indonesia juga tergeser atau tersingkirkan, media digital jadi panggung budaya asing. Kemudian minim sekali adanya pemahaman akan hak-hak digital, kebebasan ekspresi yang kebablasan, toleransi yang berkurang, dan orang mungkin jadi tidak terbiasa sama perbedaan dan malah menolak perbedaan.
hilangnya batas-batas privasi, kemudian pelanggaran hak cipta dan karya intelektual. Terus kompetensi yang mau dicapai dari sharing hari ini adalah rekan-rekan semua menjadi individu yang mampu membaca, menguraikan, membiasakan, memeriksa, membangun wawasan kebangsaan, nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan sehari-hari. Ada 4 ruang lingkupnya tadi ya, budaya digital, budaya Pancasila, ada digitalisasi budaya, mencintai produk dalam negeri, hak-hak digital. Nah, kita mau bahas yang pertama, budaya digital, budaya Pancasila. Teman-teman, negara Indonesia adalah negara yang majemuk, multikulturalis dan demokratis. Artinya kita siap hidup dengan orang yang berbeda. Kita siap dengan berinteraksi dengan orang-orang yang punya latar belakang yang sangat beragam. Karena kita nggak hidup sendirian nih, kita hidup dengan orang lain gitu ya. Jadi ketika kita berkomunikasi, kita juga perlu memahami latar belakang mereka. Nah, pendidikan akan multikulturalisme dan pluralisme itu perlu ditanamkan sejak dini atau sejak kecil, supaya nggak asbun, nggak asal bunyi, ngerasanya kalau di media digital identitasnya nggak ketahuan, jadi asal ngomong gitu ya, dan asal berkomentar dan mengomentari sesuai dengan stereotip dan stigma negatif terhadap kelompok lain. PR-nya adalah ketika kita jadi warga negara digital, orang Indonesia itu mesti jadi human beings yang punya apa? Multicultural abilities. Apa aja? Inclusion, tolerance, dan respect. Akhirnya inclusion itu artinya gini, merangkul gitu ya, merangkul. Seperti tadi kan ada pertanyaannya Kak Zaza ke Bu Janet, bagaimana nih dengan guru-guru yang sudah lebih sepuh atau orang tua yang udah lebih senior itu. Nah, itu dirangkul. Jadi teknologi digital itu nggak boleh meninggalkan siapapun, itu dirangkul dan diajak bagaimana kemudian mereka kelompok-kelompok yang mungkin tidak terekspos dengan banyak ya terkait dengan teknologi digital tetap bisa mendapatkan benefit gitu. Lalu tolerance, respect dan lain-lainnya. Nah, platform digital itu memberikan kesempatan dan ruang yang tidak terbatas untuk apa aja, berbagi, bertukar informasi, dan belajar tentang budaya. Di kelas kita bisa ngapain sih? Nah, di kelas rekan-rekan bisa belajar tuh lewat permainan, kunjungan virtual ke berbagai tempat, jadi nggak mesti ngeluarin duit banyak untuk datang ke sebuah festival di Indonesia gitu ya. Tapi bisa, kadang-kadang kan kita ada yang virtual tour, atau ada juga yang kalau sebuah pertunjukan ada live streamingnya gitu ya. Kita bisa bikin project dan presentasi bersama terkait dengan budaya. Nah, hal ini bisa membuat kita tuh siswa-siswa Indonesia tuh jadi lebih bangga sama akar budayanya, bangga sama latar belakangnya, dan juga bisa pede gitu ketika berinteraksi dan berkomunikasi dengan orang lain dari latar belakang yang berbeda. Nah, nilai-nilai Pancasila yang perlu ditekankan itu yang pertama adalah sesuai dengan sila pertama tentu saja cinta kasih, menghormati perbedaan kepercayaan di ruang digital. Yang kedua, kesetaraan. Artinya nggak ada bedanya antara laki-laki dan perempuan. Nggak ada bedanya antara orang yang tinggal di Jakarta secara harkat dan martabat ya, di Jakarta dengan orang yang di Sulawesi. Nggak ada bedanya gitu. Semua tuh diperlakukan harus dengan sangat manusiawi di ruang digital. Begitu juga di ruang non digital. Sila ketiga itu terkait dengan harmoni ya, artinya kita harus jaga banget supaya tidak menimbulkan perpecahan. Sila keempat soal demokratis, mau menjelang pemilu nih, berpendapat boleh, beropini boleh, berkampanye boleh, tapi harus tetap menjaga ruang digital itu menjadi ruang yang sehat secara demokratis. Freedom of speech itu bukan berarti freedom of consequences. Jadi harus tetap dipahami bahwa ada konsekuensi dari setiap ucapan, setiap ketikan, setiap postingan yang kita keluarkan. Sila kelima itu terkait dengan gotong royong ya. Jadi bagaimana kita bisa menciptakan ruang digital ini, kita bisa bersama-sama melakukan sesuatu, entah itu membuat karya, entah itu menolong orang lain dan lainnya. Saya mau sharing soal Sabang Merauke. Sabang Merauke ini adalah sebuah komunitas yang menurut saya bagus banget kalau terkait dengan toleransi gitu ya. Jadi kalau aktivitas offline-nya mereka itu bikin program di mana anak-anak dari berbagai daerah sudah dipilih tuh ya, dari Sabang sampai Merauke untuk datang ke Jakarta dan tinggal bersama orang keluarga yang berbeda dengan dirinya. Jadi kalau dia berlatar belakangkan orang Batak misalnya, dia akan tinggal bersama orang Jawa misalnya.
Kalau dia orang Islam, maka dia akan tinggal bersama orang Hindu, orang Buddha, atau orang Kristen. Jadi setiap stereotip, setiap anggapan-anggapan yang mungkin muncul atau yang diajarkan itu bisa di counter gitu. Artinya, oh orang Batak tuh kasar semua gitu. Oh ternyata ada juga loh orang Batak yang halus gitu kan ya. Dan lain-lainnya. Jadi inisiatifnya Sabang Merauke ini bagus banget. Dan mereka mengajarkan toleransi. Jadi belajar toleransi juga bisa lewat tanya jawab secara virtual nih. Misalnya seperti yang dilakukan oleh Kak Meiske, Demetria Wahyu ini terkait dengan toleransi. Jadi ada chatnya, bisa bertanya. Kemudian digitalisasi budaya. Nah ini nih yang menarik. Dengan adanya media digital atau ruang digital, kita bisa membuat budaya kita itu terdigitalisasi dan bisa kita sebar luaskan gitu loh ke seluruh dunia. Orang bisa kenal budaya Indonesia tuh kayak apa, bisa kita viralkan juga gitu ya. Sama seperti K-pop yang merasuk ke budaya kita sehari-hari gitu ya, atau ke kehidupan kita sehari-hari, kita bisa bikin tuh budaya Indonesia yang segitu banyaknya supaya dikenal dan disukai juga oleh orang lain. Nah, bisa lewat YouTube gitu ya. Kemudian saya iseng nih, saya cari teman-teman pengen belajar bahasa daerah gitu ya, jangan bahasa Inggris aja gitu, jangan bahasa Korea aja. Bisa belajar juga tuh bahasa daerah di di internet. Ada kamusnya ternyata, ada kamusbatak.com, ada kamus bahasa daerah Papua. Coba deh cari, ada nggak kamus bahasa daerahnya teman-teman gitu ya. Terus jangan sampai hilang nih, nanti pas di generasinya teman-teman nggak ada lagi tuh bahasa daerahnya kita, kan repot ya. Kemudian tadi saya udah sebut ya terkait dengan virtual tour. Ketika nggak bisa datang ya kita bisa ikutin virtual tour. Mau belajar soal dunia global secara luas, teman-teman bisa akses National Geographic Kids, National Geographic Educations. Nah, cinta sama produk atau karya dalam negeri. Gimana caranya kita bisa sebarin produk budaya Indonesia kalau kita nggak cinta dulu gitu ya. Kita suka dulu, kita bangga dulu. Nah ini salah satunya contoh ya. Jadi ketika ada viral gerakan flowernya Jisoo gitu ya, jadi orang tuh nggak cuma bikin gerakannya sendiri, tapi dikolaborasikan atau dikasih sentuhan etnik Bali. Ini kita tonton sama-sama ya. 꽃향기만 남기고 갔단다. Kita next aja. Nah, Ruang Guru. Nah, Ruang Guru juga salah satu aplikasi yang digunakan oleh dibuat oleh orang Indonesia. Jadi kita bisa pakai dan dia udah kerjasama kalau nggak salah baru-baru ini dengan Thailand ya. Jadi memperluas market juga nih mereka. Ada aplikasi Al-Quran hasil karya orang Indonesia. Kemudian ada, saya suka follow nih Good News from Indonesia. Jadi kasih semangat positif gitu. Sebagai orang Indonesia itu harus bangga sama hal-hal baik yang dimiliki sama Indonesia. Jangan dikit-dikit kayak biasalah orang Indonesia emang begitu gitu ya. Jadi kesannya juga jelek banget gitu kan. Padahal ada banyak hal baik dan bagus dari Indonesia. Nah, terkait dengan hak digital, teman-teman punya hak apa? Hak untuk mengakses, hak untuk berekspresi, dan hak untuk merasa aman. Teman-teman kenali lebih baik dengan hak-hak digital teman-teman supaya nanti bisa dipakai gitu ya. Nah, meskipun di berbagai data dibilangnya udah 73% dari populasi penduduk Indonesia udah terakses internet nih. Jangan salah, masih ada 20 sekian persen yang belum bisa mengakses internet. Artinya kan masih ada kesenjangan dan itu masih harus digenjot juga sama pemerintah. Karena akses terhadap internet merupakan hak asasi manusia. Tadi ya, gerakan digital inklusif sudah saya cerita bagaimana gerakan digital literasi itu bisa menjangkau anak-anak, perempuan, lansia, disabilitas, dan masyarakat yang ada di tempat-tempat yang terpencil. Teman-teman kalau mau tahu soal hoax, teman-teman pengen tahu informasi itu benar atau enggak, teman-teman bisa pakai nih tularnalar.id. Di situ juga ada belajar soal bagaimana memeriksa fakta, sadar data sebelum bicara. Ada aplikasi Ayo Bacain, ini terkait dengan ini ya, inklusi tadi ya. Teman-teman yang tunanetra, bagaimana ya cara belajarnya? Bisa kita bantuin nih gitu ya. Teman-teman bisa bacain jadi audiobook dan bisa digunakan oleh teman-teman tunanetra. Mau belajar soal toleransi, bisa juga kunjungin website sejuk.org tentang bagaimana cara menulis yang tidak memojokkan kelompok-kelompok tertentu gitu ya. Artinya sangat-sangat menghargai keberagaman.
melakukan solidaritas warga melalui media digital gitu ya. Ini yang sempat saya lakukan. Teman-teman, saya nggak kenal sama siapa orang yang mau saya donate itu ya, anak saya ulang tahun, tapi waktu itu masih pandemi, jadi saya kumpulin siapapun yang mau nyumbang, kita mau kasih play kit gitu buat anak-anak dari semua petugas medis, petugas pemakaman yang kerja keras nanganin orang COVID gitu ya, yang nolong banyak dan yang bisa nerima play kit bisa sampai 300 keluarga. Ada change.org ya, wadah dunia untuk perubahan. Teman-teman bisa, kalau misalnya nggak bisa turun ke jalan, kita bisa lewat ini nih, tanda tangan petisi. Kesimpulannya teman-teman, dunia digital itu udah jadi dunia kita sekarang ini, udah nggak bisa dihindari. Teman-teman belajar lewat dunia ini, lewat media ini. Yuk kita isi supaya ruang belajar kita jadi ruang yang sehat, ruang belajar, ruang tumbuh kembang kita juga ruang yang bermartabat gitu ya teman-teman. Kalau mau lebih jauh baca, silakan unduh modulnya di literasidigital.id. Terima kasih banyak. Terima kasih Ibu Ruth atas paparan materinya tadi dari pilar budaya digital. Sangat menarik ya teman-teman ya, udah cukup banyak dijelaskan tentang budaya digital, apalagi tadi yang video itu tadi terinspirasi dari Jisoo tapi dibikin lagi semenarik mungkin, pakai baju adat Bali juga lengkap, keren banget. Nah Ibu Ruth, kalau ngomongin soal budaya digital, kan kita setiap hari main media sosial, main Instagram, main TikTok, banyaklah budaya dari luar yang masuk ke Indonesia. Kalau menurut Ibu Ruth, bagaimana sih sikap kita dalam menyikapi budaya digital dari luar yang masuk ke Indonesia, tapi yang sifatnya menyimpang dari nilai-nilai Pancasila? Oke. Contoh yang menyimpang tuh yang kayak apa sih Kak Zaza? Misalnya dari segi berbusana, tidak seperti yang seharusnya orang-orang Indonesia, tidak seperti budaya Indonesia aja. Oke. Ini menarik sih sebetulnya ya Kak Zaza. Kalau mau dibilang budaya Indonesia, sejujurnya dulu banget itu ya, orang Bali itu nggak pakai atasan gitu ya. Jadi sebetulnya keterbukaan itu perlu disikapi nih. Mungkin arahnya kan kayak, oh bagaimana kalau yang pakaiannya tuh kayak kurang bahan gitu ya, kesannya jadi nggak santun gitu dan segala macam. Ini perlu disikapi karena dalam setiap konteks budaya, misalnya gitu ya, dalam setiap konteks budaya, misalnya di Papua nggak pakai baju tuh biasa. Jadi bukan berarti dia nggak pakai baju berarti pornografi, berarti nggak sesuai dengan budaya Indonesia. Enggak, itu budaya Papua, mereka begitu pakai bajunya gitu kan ya. Nah, yang perlu kita sadarin adalah nilai-nilainya itu gini, ketika kita berpakaian, apakah kita membuat orang lain tuh nyaman atau enggak sama kita? Apakah itu ya seperti yang udah mulai kayak gitu ya, karena ada hak-hak orang lain juga untuk misalnya tidak berpikir kalau ini pornografi gitu ya, walaupun ini sangat kontekstual sifatnya. Nah, terkait dengan bagaimana cara berpakaian, di mana kita berada, di situ kita junjung adat budayanya. Kalau kita ke Aceh nih, Kak, saya yang Kristen ini, saya akan pakai kerudung. Kenapa? Karena di sana diminta untuk berpakaian tertutup. Kalau misalnya kita ke pantai mau pakai bikini, ya monggo gitu ya. Jadi sangat-sangat kontekstual. Enggak tiba-tiba langsung, pakai you can see atau pakai celana pendek itu jadi nggak boleh gitu, nggak, sangat kontekstual Kak. Nah yang tidak boleh adalah yang mengarah ke pornografi dan ke porno aksi, itu yang perlu dipelajari teman-teman gitu. Oke, jadi kontekstual ya Bu ya, tergantung tempatnya juga ya. Di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung lah, segitulah ceritanya gitu ya Kak. Oke, baik. Jadi kita juga harus tetap kritis juga sih dengan adanya budaya-budaya dari luar yang masuk ke Indonesia juga ya. Harus lebih cerdas lagi gitu. Terima kasih Ibu Ruth. Thank you. Oke, buat teman-teman yang punya pertanyaan untuk Ibu Ruth tentang budaya digital, boleh tulis pertanyaannya di kolom komentar ya. Nanti formatnya nama ditujukan untuk Ibu Ruth dan isi pertanyaannya apa. Karena akan ada hadiah bagi 10 orang dengan pertanyaan yang paling menarik. Nah, setelah mendengarkan paparan dari ketiga narasumber kita, netizen Asyik Indonesia pasti punya banyak pertanyaan ya. Boleh ditulis pertanyaannya tadi di kolom komentar. Setelah ini kita akan masuk ke sesi Q&A. Ini karena sudah banyak sekali pertanyaan yang masuk, saya akan bacakan 3 yang paling menarik ya. Yang pertama dari Kakak Najwa Putri Cantika Arifiansyah untuk Ibu Janet. Percakapan digital ini bukan hanya berkaitan dengan kemampuan menggunakan gadget dengan baik,
Tetapi di lain sisi dapat mengajarkan bagaimana menggunakan gadget dengan bijak dan cerdas. Media sosial saat ini tidak terlepas makin meluasnya jaringan internet, dan ada kala remaja berkomentar tidak baik dan tidak sopan. Di era saat ini, kesadaran dan kepedulian remaja sangat menurun drastis. Apakah ada cara yang lebih menarik dan efektif guna memulihkan dan memperbaiki norma kesopanan dalam kalangan remaja yang saat ini sering menyepelekan konten yang jelas-jelas bermutu tersebut? Terima kasih, silakan Bu Janet. Baik, terima kasih Kak Zaza. Ini pertanyaannya dari Najwa Putri Candika Arifiansyah ya. Oke, ini pakai teknologi digital nih, karena di screen udah nggak ada, saya sempat foto gitu ya. Oke, jadi hafal nih nama pengaju pertanyaan. Oke, Najwa, ini menarik sekali pertanyaannya, dan memang seringkali kita melihat banyak di sosial media kok bicaranya begitu vulgar, begitu frontal, bahkan kata-kata yang mungkin terkesan kurang yang tidak baik, kurang beradab, itu muncul ya. Nah, tapi anak muda ini makin dikerasin mereka hilang, mereka nggak mau, mereka malah menjauh gitu ya. Oleh karena itu mungkin ada berbagai pendekatan yang bisa kita lakukan ya, bukan menggurui tetapi bagaimana merangkul, bagaimana menjadi role model, bagaimana kita keteladanan yang harus diberikan oleh orang-orang, misalkan content creator itu harus jadi teladan gitu ya, bagaimana bisa memberikan konten-konten yang memang mengedukasi, yang memiliki semangat kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika gitu ya, beretika dan seterusnya, sehingga akan ikut gitu ya. Ini adalah tanggung jawab bersama, tanggung jawab yang harus kita lakukan, dan tentunya sekali lagi kita sebagai masyarakat digital gitu ya, netizen, ini di mana sopan santun, unggah-ungguh itu juga harus kita tetap kedepankan, karena bagaimanapun jejak digital itu yang akan menjadi jejak digital kita loh. Karena apa, teman-teman, kalau nanti Anda mau cari kerja, pasti para HRD gitu ya, mereka bukan hanya melihat dari resume ataupun riwayat pekerjaan atau CV, tapi bahkan mereka melihatnya sampai pada konten dari sosial media kita, mau di Instagram, TikTok, Facebook, YouTube, dan lain sebagainya. Kira-kira gimana? Apakah kita tipikal orang yang ngomongnya kok kayaknya enggak tutur katanya nggak sopan gitu ya, suka kasih informasi yang nggak benar, suka menyebar hoax. Nah, ini akan berdampak besar ke depan. Jadi pikirkan lagi pada saat kita menuliskan sesuatu di publik, itu tanggung jawab kita untuk bisa juga memberikan kebermanfaatan kepada orang lain gitu ya. Sebaik-baiknya manusia yang bermanfaat ya. Jadi think before posting, gimana kita juga harus beretika di dunia digital. Dan saya begitu, Kak Sasa, semoga menjawab ya Kak Najwa. Thank you. Terima kasih Bu Janet atas jawabannya. Semoga terjawab ya Kak Najwa ya, dan mungkin teman-teman yang ada di Zoom hari ini. Kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Dari Kak Ahmad Mustafa Ali untuk Pak Mikdad. Apakah boleh pihak sekolah melakukan pengumpulan handphone tanpa alasan yang jelas? Bagaimana jadinya jika peraturan tersebut disalahgunakan oleh pihak sekolah agar pihak-pihak sekolah untuk dapat melakukan tindakan-tindakan yang vulgar seperti kekerasan kepada murid-murid dan mencukur rambut murid tanpa persetujuan meskipun sudah tertulis dalam undang-undang agar tenaga pengajar untuk tidak melakukan hal tersebut, di mana kami para murid juga memiliki hak privasi. Terima kasih. Silakan Pak Mikdad. Terima kasih ini untuk siapa sahabat Ahmad Mustafa Ali, pertanyaannya boleh tidak gitu ya, tiba-tiba guru mengambil atau minta handphone, kemudian itu yang dijadikan landasan untuk katakanlah guru itu bertindak semena-mena ya.
Oke, mungkin sedikit kita bicara dari segi peraturan atau undang-undangnya. Memang setiap kita itu dilindungi dengan undang-undang, ya kan, dilindungi undang-undang, baik itu dalam kebebasan dalam berekspresi. Nah, tapi itu memang kita juga diberikan hak untuk menggunakan handphone untuk berkomunikasi. Nah, ini itu hak secara umum. Tapi yang ingin saya sampaikan kepada Ali Mustafa tadi ya, bahwa yang harus kita sadari bahwa orang tua dan guru itu punya tanggung jawab beban moral yang cukup besar hari ini, apalagi di dunia digital. Karena saat guru itu sudah membangun akhlak, membangun brainstorming, kemudian membangun etika, nah tiba-tiba karena adanya sosial media dan yang lain itu ya mau nggak mau itu tergerus. Nah, ini yang mungkin menjadi formula sendiri ya sekolah untuk bagaimana memperketat peraturan, karena seperti yang saya sampaikan di konklusi, sesuatu yang sedikit sulit, sesuatu yang mengandung itu disiplin yang tinggi dan beberapa hal-hal yang rumit ya. Nah, itu memang akan memberikan dampak yang signifikan, bisa membuat kita lebih bagus, membuat kita lebih tertata, membuat kita lebih beretika. Nah, semakin kita tidak punya peraturan, semakin kita tidak mau diatur, semakin kita mau semena-mena, ini ya dampaknya nanti kita juga nggak bisa mengatur diri kita, nggak bisa mendisiplinkan diri kita, dan kita tidak tahu cara menghargai. Nah, ini yang ingin saya sampaikan, bahwa kita harus lihat juga maksud dibalik tujuan itu. Ini mungkin di situ Bapak atau Ibu guru ingin kita lebih teratur, ingin kita lebih disiplin dengan menjaga agar selama kita di sekolah, udah nggak boleh memegang handphone, atau selama jam istirahat ya kita dibolehkan hanya jam istirahat, setelah itu handphone dikumpulkan. Nah, itu kan bagian agar kita bisa fokus belajar. Nah, mungkin yang beda misalkan kalau guru itu misalkan sudah semena-mena, tiba-tiba waktu istirahat, waktunya kita boleh menggunakan handphone, kok handphone itu diambil, atau waktu kita pulang, kok handphone itu belum dikembalikan, atau misalkan handphonenya disalahgunakan. Nah, ini teman-teman siswa bisa mungkin bisa laporkan melalui wali kelas, melalui guru yang terdekat. Nah, itu. Nah, tapi yang jangan sampai teman-teman lupa di sini, kita juga sebagai pelajar harus menghargai guru, kita sebagai mahasiswa harus menghargai dosen. Kalau memang di kelas itu diberlakukan syarat tidak boleh menggunakan handphone selama pelaksanaan kelas, ya tidak boleh menggunakan. Kemudian saat kita menggunakan, kita dikasih sanksi, ya kita harus menerima sanksi itu. Itu mungkin jawaban dari saya ya, kaitannya dengan hak privasi guru, privasi murid, dan privasi kita sebagai masyarakat. Seperti itu, Kak Zaza mungkin. Baik, terima kasih Pak Mikdad. Semoga terjawab ya Kakak Ahmad Mustafa dan teman-teman di sini juga. Kita lanjut ke pertanyaan yang terakhir dari Kak Faizah Nurul untuk Ibu Ruth Rismanta. Indonesia bisa dikatakan sebagai negara berkembang dan akan terus melakukan inovasi dari berbagai sektor untuk menuju ke negara maju. Negara akan maju jika memiliki masyarakat yang memiliki pola pikir yang baik dan open-minded akan sesuatu hal yang baik dari berbagai macam negara. Terkait budaya digital, apakah kami masyarakat Indonesia harus mengkombinasi budaya-budaya Indonesia dan negara lain untuk mencapai tujuan tersebut? Terima kasih. Silakan Ibu Ruth. Wah, menarik nih. Jadi gini, Nurul ya tadi ya. Open-minded itu artinya terbuka gitu ya, terbuka dengan hal-hal yang berbeda dari kita. Dan open-minded juga terkait dengan nilai, gagasan, keyakinan gitu ya. Jadi bisa saja ada yang bertentangan dengan kita, tapi kita bisa agree to disagree. Itu soal ini ya, soal open-minded tadi. Nah, critical thinking juga terkait dengan open-minded tadi, fair thinking minded. Nah, apakah kita harus mengkombinasikan budaya kita dengan budaya asing supaya bisa punya competitive advantage gitu ya, bersaing menjadi negara maju? Saya mau bilang itu salah satu opsi. It can be done. Contoh tergampang adalah si Flower Jisoo tadi. Itu kan mengkombinasikan kan gayanya
si Jisoo gaya dance-nya, tapi kemudian ada sentuhan Indonesianya. Jadi buat saya itu salah satu opsi. Tapi kalau mau maju dengan pure budaya kita pun monggo dipersilahkan. Tinggal kita lihat nih gimana cara kita ngemas budaya kita itu supaya orang-orang bisa tertarik gitu dengan budayanya kita. Kalau mau maju pure dengan budaya Indonesia, monggo. Kalau mau dikombinasikan juga tidak ada masalah. Yang penting tidak melanggar, tidak melanggar tadi ya, prinsip-prinsip Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika-nya tadi. Ya contoh sederhananya tadi ya si Jisoo tadi gitu. Nah, kalau saya kasih contoh yang lain, misalnya makanan. Ya, kalau makanan itu sekarang juga dikombinasiin gitu kan. Dulu tuh ada martabak, kalau martabak ya martabak apa sih namanya? Martabak coklat aja, martabak coklat, martabak keju, martabak kacang. Sekarang kan ada martabak isinya matcha. Biasanya rasanya matcha gitu. Terus mie instan juga, mie instan sekarang rasanya bisa ada rasa rendang, ada rasa apa sih namanya soto, ada rasa dan lain-lain gitu ya. Jadi sebetulnya kombinasi itu adalah bentuk kreativitas yang sangat-sangat boleh untuk dilakukan jika itu memang bisa jadi competitive advantage-nya kita. Tapi kalaupun mau maju dengan budaya Indonesianya sendiri aja, you are more than welcome sih, nggak ada masalah. Tinggal bagaimana ngemasnya doang, sama bagaimana kemudian kita mempromotnya itu dengan baik. Itu sih menurut saya Kak Zaza. Baik, terima kasih Ibu Ruth. Semoga menjawab ya Kakak Nurul Faiza. Teman-teman, itu dia tadi jawaban dari pertanyaan netizen asyik yang telah disampaikan oleh para narasumber kita. Semoga jawabannya bisa mewakili seluruh pertanyaan peserta yang ada di Zoom hari ini. Karena sudah tiba juga di penghujung acara, saya ingin mengundang kembali para narasumber untuk memberikan kiat-kiatnya sebagai closing statement dalam tema teknologi untuk mendukung proses belajar dan mengajar dari masing-masing pilar. Oke, mungkin yang pertama saya akan meminta Ibu Janet, silakan Ibu. Ya, oke. Jadi closing statement dari saya tentunya sebagai kita sebagai pelajar atau kalangan pendidikan ya, dengan adanya teknologi literasi digital, kita harus menjadi pembelajaran sepanjang masa gitu. Seumur hidup kita harus belajar karena apa? Banyak sekali ilmu baru yang berkembang, apalagi di era teknologi. Artinya apa? Kita harus makin beradaptasi, akhirnya kita harus lebih kreatif, inovatif untuk bisa memberikan pembelajaran yang baik gitu ya. Sebagai siswa kita harus tanggung jawab, dan juga sebagai pengajar kita harus bisa memberikan keteladanan kepada peserta didik, dan juga bagaimana ilmu yang kita berikan memberikan kebermanfaatan tentunya. Demikian Kak Hirza, thank you. Terima kasih Bu Janet. Kemudian kita ke Bapak Mikdad, silakan Pak untuk closing statement-nya. Oke, baik. Closing statement dari saya, sedikit kerumitan, sedikit hal yang sukar, sedikit menjelimet, itu bisa dalam perspektif keamanan digital itu lebih safety daripada kita mengutamakan hal yang mudah, hal yang simple, yang tidak ribet. Karena apa? Ini buat teman-teman pelajar, hati-hati sekali lagi dalam mengakses link, dalam mengakses berita, dan dalam memposting. Apalagi beberapa kejadian waktu lalu, kita tahu kejadian yang salah satu anak dari pegawai ya, dirjen. Nah itu kan karena dia merekam saja, dia bisa terkena masalah itu. Atau karena dia tidak menyangga atau apa, dia bisa terkena masalah itu. Kemudian juga ada beberapa yang karena sharing, ini tiba-tiba dia menjadi masalah. Artinya teman-teman harus saring sebelum sharing. Dan teman-teman dunia digital itu hari ini sudah seperti kita di dunia nyata. Teman-teman harus aware, teman-teman harus hati-hati di situ. Oke, itu merupakan ruang publik yang bebas, tapi bukan berarti itu di situ tidak ada peraturan. Itu closing statement dari saya, Kak Jaja. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Mikdad. Yang terakhir kita dengarkan closing statement dari Ibu Ruth. Silakan Ibu. Baik, terkait dengan teknologi untuk mendukung proses belajar dan mengajar, saya rasa tidak ada lagi alasan atau excuse buat kita sebagai pelajar ataupun pengajar untuk nggak tahu soal budaya Indonesia gitu. Misalnya
nggak kenal identitas kita, untuk nggak kenal akar budaya kita. Justru karena ada digitalisasi budaya, kita bisa dengan gampang mempelajari budaya kita sendiri. Budaya Indonesia yang luas banget itu dari Sabang sampai Merauke, tidak lagi ada excuse untuk kita nggak kenal sama budaya kita, dan bagaimana kita jadi warga negara Indonesia dan warga negara digital yang bermartabat di ruang digital itu perlu sekali diterapkan, Kak Zaza. Terima kasih banyak. Terima kasih Ibu Ruth. Terima kasih kepada para narasumber kita yang telah berbagi kiat-kiatnya dalam tema teknologi untuk mendukung proses belajar dan mengajar, yang tentunya sangat bermanfaat bagi netizen asyik Indonesia yang sudah hadir pada Zoom hari ini. Untuk memperjelasnya, saya mau kasih resume singkat ya. Nah, generasi muda sekarang ini kan dituntut untuk menerapkan literasi digital ya, apalagi sekarang kita hidupnya berdampingan nih dengan teknologi. Apa-apa kita pasti butuhnya teknologi. Adanya teknologi ini bisa kita manfaatkan dengan baik untuk belajar, untuk sebagai media belajar, sebagai media untuk menyalurkan hobi juga, dan bakat juga. Tapi adanya teknologi ini, secanggih-canggihnya teknologi, dia punya dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya kita bisa dapat informasi apapun dengan mudah dari internet. Dampak negatifnya banyak sekali kejahatan digital yang terjadi juga di internet. Maka dari itu kita perlu lebih cakap dan lebih waspada lagi ketika kita berinteraksi di internet. Jangan percaya pada siapapun di internet, dan jangan share data-data pribadi. Harus pastiin dulu apa yang mau kita share, apakah itu bermanfaat atau tidak. Dan yang paling penting ketika berinteraksi di internet, kita tetap harus menerapkan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar budayanya. Oke, saya ingin mengucapkan selamat juga kepada 10 pemenang dengan pertanyaan yang terbaik. 10 orang dengan pertanyaan terbaik ini berhak mendapatkan saldo dompet digital ya. Yang pertama ada Kakak Eza Nazwa, Kakak Keisha Sofi, Kak Arja, Kak Najwa Putri Cantika Arifiansyah, Kak Ahmad Mustafa Ali, Kak Faizah Nurul, Kak Ahmad Abdul Aji, Kak Jihan Fatmatul Pariha, Kak Izam Yudiarto, dan Kak Aulia Intan Zahira. Selamat, kalian berhak mendapatkan saldo dompet digital. Bagi para pemenang, mohon mengirimkan data yang diperlukan kepada tim admin melalui direct message yang ada di Zoom. Itu dia acara Makin Cakap Digital 2023 di segmen pendidikan wilayah DKI Jakarta, Banten, dan sekitarnya dengan tema teknologi untuk mendukung proses belajar dan mengajar. Sebelum acara ditutup, saya ingin mengingatkan kembali untuk netizen asyik Indonesia, jangan lupa untuk mengisi link daftar hadir. Karena syarat untuk mendapatkan sertifikat elektronik, kalian wajib mengisi link daftar hadir yang sudah ada di kolom komentar ya. Linknya itu s.id/Jakarta Banten 051 absen. Nanti sertifikat elektroniknya akan dikirimkan ke email masing-masing setelah acara ini selesai. Terima kasih atas partisipasi netizen asyik Indonesia, serta para narasumber kita hari ini. Ada Ibu Janet Maria, ada Pak Mikdat Nizam, dan Ibu Ruth Rismanta Silalahi. Terima kasih banyak atas paparan materi yang diberikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua, terutama dalam literasi digital. Akhir kata, saya Hirza Zanuba pamit undur diri. Selamat siang dan sampai jumpa di acara Makin Cakap Digital 2023 berikutnya. Terima kasih semuanya. Mulai hari ini, jangan lepas kesempatan di depan mata. Bebas mencari yang jadi inspirasi, bebas mencipta apa yang disuka. Telusuri, terus telusuri, bacakan tanda tanya dalam sanubari. Oh, temukan kuncimu tanpa ragu lagi. Masa depanmu penuh warna-warni. Di dunia maya, kita semua punya cerita. Di dunia maya, kita semua
janganlah lagi tampilkan yang berbeda dengan jati diri. Tiada lagi perundungan tak henti. Mari berlari bersama menggapai mimpi. Di dunia maya kita semua punya cerita. Di dunia maya kita semua bisa berkarya. Oh, selama dunia masih berputar, Selama hati masih berdebar, semakin cakap kita, beri yang terbaik tentunya. oh, 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 oh. Meski kadang tak pasti, Oh, oh, ada yang baiknya dihindari. namun ku percaya kita pasti bisa menilai lebih bijaksana. Di dunia maya Kita semua punya cerita. kita semua bisa berkarya, Punya cerita. bisa berkarya. Di dunia maya kita semua punya cerita. Di dunia maya kita semua bisa berkarya. Oh, selama dunia masih berputar, selama hati masih berdebar,